Sleman dengan tujuan untuk merecharging teman-teman promotor, menambah kapasitas ilmu sehingga nanti teman-teman promotor siap untuk terjun ke klien ataupun yang sudah terjun ke klien siap untuk melebarkan ya sayapnya atau memperbanyak kliennya terutama di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai dengan alasan Ramadan kita malah semangatnya makin turun atau yang tadinya tesnya banyak jadi semakin sedikit gitu. Baik teman-teman, hari ini kita langsung akan diberikan materi oleh Bang Heri sebagai Branch Manager Steven Sleman. Materi hari ini tentang Noble Purpose ya, tentang tujuan mulia dari menjadi seorang promotor itu sendiri. Baik, langsung saja, Bang Heri sudah siap? Ready, Kak Atika. Oke, baik saya persilakan kepada Bang Heri. Baik. Baik, terima kasih Kak Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. An-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, apa kabar semuanya di Ramadan perdana kita di hari ini? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. saya hari kedua. Luar biasa. Alhamdulillah, luar Ya, sudah ada yang hari biasa. kedua. Ada yang hari kedua ya hari ini ya. Tapi bukan berarti Ramadannya juga curi start ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih Atika sudah memberikan saya ruang untuk sharing hari ini di awal Ramadan kita yang sangat luar biasa dengan riang gembira kita sambut Ramadan. Pembuktiannya apa teman-teman? Kita terus belajar gitu, kita beraktivitas, tidak ada alasan untuk mager-mager ala intuiting gitu ya, bermalas-malasan ala feeling gitu ya. Kemudian kita perlu melakukan sesuatu hal yang terus banyak hikmahnya nanti di bulan Ramadan ini. Tentunya segala aktivitas kita, insya Allah mudah-mudahan itu akan ganjarannya menjadi pahala di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan itu yang kita dapatkan di siang hari yang luar biasa ini, teman-teman. Baik, baik teman-teman, izinkan saya share slide saya ya. Baik, sudah kelihatan semuanya? Oke, sudah Bang. Ya. Sudah, oke. Kelihatan tuh ada hitam-hitam dan hijau-hijaunya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa nebak nih PG Bang Heri itu apa sih gitu ya. Oke, tapi nggak jauh-jauh beda dari Steven teman-teman. Warnanya juga hijau-hijau ya. Nah, teman-teman, Kak Atika beserta tim sudah beberapa hari mempersiapkan untuk enrichment ataupun mentoring kita selama Ramadan ini teman-teman. Karena Ramadan ini adalah momentumnya kita mungkin boleh jadi fit stop untuk kegiatan yang terlalu bagaimana gitu ya. Tapi kita bagaimana kita terus bisa fit stopnya untuk terus belajar ya. Untuk eh, instalasi semangat untuk terus belajar. Karena belajar itu adalah potensi untuk kita terus percaya diri gitu ya. Nah, adapun tema kita di siang hari ini teman-teman adalah create your noble purpose. Nah, kalau kalau kita cerita tentang noble purpose tadi Kak Atika sudah spoiler tentang noble purpose gitu ya. Itu adalah tujuan mulia katanya seperti itu. Baik. Tapi di sini karena di sini adalah gabungan antara Sleman dengan Bandar Lampung ya. Ada baiknya saya kembali memperkenalkan diri latar belakang saya supaya nanti kita saling mengenal lebih dalam. Bang Heri ini apaan sih sharing emang beliau siapa gitu ya. Nah, tentunya teman-teman begitu saya sharing kepada Anda tentunya dengan sedikit pengalaman saya insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda teman-teman. Oke, tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Saya kembali memperkenalkan diri kepada teman-teman yang udah kenal ataupun masih semi-semi mengenal gitu ya. Nama saya adalah Herian Syaputra MT Jalil. MT Jalil itu adalah nama orang tua saya gitu ya. Saya selipkan nama orang tua saya gitu. Nah, personality genetik saya adalah feeling introvert. Siapa yang di sini feeling introvert? Ada feeling? Ada yang feeling? Oh, ada feeling Saya introvert. Ibu. Bang.
Oke, Bu Siti feeling ya. Nah, profesi saya adalah entrepreneur, teman-teman. Sejak 2011, nanti saya akan cerita, semenjak saya 2011, saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Nah, kemudian bintang terang saya adalah Stevempreneur Sukses Mulia. Mungkin teman-teman yang sudah WSL 2 Lupa, udah paham ini tentang bintang terang gitu ya. lupa. Bintang terang ini banyak bintang yang gemerlap di atas sana di langit. Siapakah yang paling berkilau? Itu adalah Anda, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman bahwa Anda sudah punya bintang terang. Bintang terang ini juga nanti ada aligningnya dengan noble purpose Anda, teman-teman. Nah, di 2011 teman-teman, saya mengawali karir itu ternyata dari sales teman-teman, dari sales gitu ya. Dengan mudahnya di saat itu saya menjadi seorang sales, saya menikmati menikmati banget menjadi seorang sales. Karena kenapa? Bertemu dengan orang-orang yang baru setiap harinya. Dan di saat itu saya belum tahu saya ini adalah feeling teman-teman ya. 2005 sampai 2011 di ending karir saya di Yamaha itu adalah saya menjadi shop manager ya. Kurang lebih hampir 6-7 tahun, 2 tahun saya menjadi shop manager, akhirnya menjadi seorang pemimpin di situ. Nah, kemudian 2011 saya resign teman-teman ya, resign dari karir digaji gitu ya. Saya nggak lagi jadi karyawan, saya memutuskan untuk membuka agensi asuransi di saat itu di tahun 2011 hingga 2018 ya. Kemarin Bang Habudin, Bang saya orang asuransi gitu ya. Oke, nanti kita boleh cerita-cerita gitu ya. Nah, Siap, pengalaman-pengalaman Bang. teman-teman, segala sesuatu yang baik-baik itu kita ambil ya, yang buruk-buruk kita tinggalkan dari masa lalu kita gitu ya. Nah, kemudian di 2019 saya kembali diamanahkan untuk membersamai sebuah perusahaan susu kambing Etawa. Makanya itu kenapa judulnya saya bisa terdampar di Yogyakarta, teman-teman. Ini adalah berkat susu kambing, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi disinilah saya sejak 2019 kenal dengan salah satu brand susu kambing hingga akhirnya saya bekerja sama dengan pemilik pabriknya. Kita jadi sudah satu tim sekarang, insya Allah membersamai sebuah perusahaan produksi susu kambing Etawa. Nah, kemudian teman-teman di waktu yang bersamaan itu 2022 saya memutuskan untuk membuka lembaga Dare to Speak, itu adalah training consulting public speaking ya, lebih kepada komunikasi. Nah, itu juga saya memutuskan ini karena saya udah tahu ternyata saya ini adalah orang feeling teman-teman ya. Jadi memutuskan untuk membuka lembaga komunikasi, public speaking, gue banget ternyata teman-teman ya. Oke, ternyata gue bangetnya bisa jadi pemasukan gitu. Itu yang asik gitu teman-teman. Nah, dan pada akhirnya teman-teman di tahun 2003 gitu ya, saya kembali diamanahkan oleh gurunda saya, itu adalah Babi Jamil Azzaini, teman-teman ya, untuk mengambil amanah Stephen Genetik Indonesia di Sleman, Yogyakarta. Nah, hingga hari ini, insya Allah, mudah-mudahan Stephen ini semakin gue banget, teman-teman. Semakin gue banget bahwa ternyata Stephen ini adalah produknya produk feeling ya, produk cinta gitu, teman-teman. Nah, saya punya moto, teman-teman, mungkin ini nggak asing, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Karena ketika saya flashback ke belakang, saya ingin ternyata semakin usia saya sekarang ini sudah di atas 40 tahun, saya semakin terasa bahwa ternyata kita udah nggak lagi untuk egois untuk diri kita sendiri, teman-teman. Kalau di istilah Stephen, kita udah mulai naik matra untuk ke morality. Insya Allah mudah-mudahan ke spirituality-nya ya. Mudah-mudahan yang ada di ruangan ini terus naik matra. Amin. Baik. Nah, di sini ada warning ternyata teman, ada merah-merah tadi hijau-hijau, tapi di sini ada merah-merah. Warning ya teman-teman. Saya berharap Anda yang ada di ruangan ini, saya berharap untuk kosongkan gelas Anda. Otomatis nih bulan puasa juga ya, gelasnya harus kosong gitu ya. Karena kalau berisi nanti diminum gitu. Oke, jadi teman-teman maksud saya di sini kosongkan gelas Anda. Saya yakin Bang Habudin punya pengalaman, Ibu Siti punya pengalaman, Bu Liv apalagi sebagai seorang ASN, Bunta udah banyak belajar gitu ya. Ada Bang Andika juga, ada Mbak Dewi dan teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu-satu persatu. Ini saya mohon untuk kosongkan gelasnya supaya nanti sharing saya hari ini itu nanti bisa masuk ke telinga Anda, kemudian diserap oleh hati Anda. Siap? Siap. Oke Siap. ya. Siap untuk kosongkan gelas Anda. Baik, bismillah. Nanti Nah, materi teman-teman, di-share ya, Bang ya. gimana Bu Liv? Nanti materinya kan boleh di-share ya.
Ya, tunggu selesai dulu Bu, jangan di-share. Kelihatannya ada niat mau cabut kayaknya ini ya. Nggak ada share-share ya Kak Atika ya, selesaikan sampai habis gitu ya. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik di hati kita tentunya gitu ya. Coba tanya kepada diri kita masing-masing gitu ya. Apakah saya sampai saat ini merasa masih tersesat? Artinya masih galau, masih bingung dengan gue bangetnya kita gitu ya. Kira-kira coba Anda renungan kembali, kira-kira masih tersesat nggak kira-kira? Kita ini masih bingung nggak dengan diri kita sendiri? Sampai akhirnya memutuskan untuk melangkah tuh enggak masih setengah-setengah gitu ya. Kanan kiri, mau kemana sebenarnya? Masih ada nggak kira-kira? Coba Anda renungkan teman-teman ya. Dan nggak perlu dijawab, tapi jawab di dalam diri Anda sendiri ya. Di sini nanti insya Allah mudah-mudahan Anda akan memvalidasi bahwa Anda benarkah masih tersesat atau Anda sudah menemukan jalan Anda. Kalau di istilah Stephen adalah karpet merah Anda, teman-teman. Anda sudah menemukan roadmap Anda untuk bagaimana menemukan yang akan berhubungan dengan noble purpose Anda, teman-teman. Ya, kenapa ini apa hubungannya Bang Heri antara orang tersesat dengan noble purpose? Udah jelas teman-teman, orang yang nggak punya noble purpose, dia pasti tersesat. Nah, itu dia poinnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada sebuah statement, ternyata orang yang tersesat itu, gitu ya, itu bukan berarti dia tidak tahu mau kemana, tapi ia tidak tahu ia sedang di mana. Itu teman-teman. Kenapa bisa begitu? Anda tidak akan, contoh, sekarang ada aplikasi Google Map. Anda, itu Google bisa error. Kalau seandainya Anda pengen ke Jakarta, gitu ya, tapi Google itu tidak bisa mendeteksi Anda tuh mau kemana, Anda tuh ada di mana. Itu pasti error, teman-teman. Dia nggak akan bisa mengarahkan nanti kemana arah Jakarta, karena nggak tahu Anda sekarang posisinya lagi di mana. Nah, pertanyaannya adalah Anda di mana itu apa gitu, teman-teman. Itu adalah gue bangetnya Anda, PG-nya Anda, personality genetiknya Anda. eh, Ketika saya flashback ke belakang gitu ya tentang profesi saya gitu, ternyata saya baru bisa memvalidasi bahwa saya telah berada di mana gitu ya. Itu di tahun 2021 teman-teman. Wow, luar biasa lama banget ya. Tahu Steven itu 2021 teman-teman. Saya dan satu keluarga saya Steven kan semua karena ketika saya udah tes Steven istri dan anak-anak saya juga perlu tahu apa 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 personality genetik mereka supaya nanti tahu kita mau arahnya kemana karena kita udah tahu di mana. Setelah saya flashback teman-teman, ternyata memang gue banget ya karir menjadi seorang sales, gue seneng jualan, seneng relationship, seneng cerita dengan orang, mendengarkan keluh kesah orang gitu ya. Oh ternyata bener banget tervalidasi memang gue banget adalah orang feeling teman-teman. Nah pastikan teman-teman bahwa Anda yang ada di dalam ruangan ini, Anda validasi kembali. Bener nggak saya orang intuiting ya? Bener nggak saya orang feeling? Bener nggak saya orang sensing? Ya, pastikan teman-teman bahwa Anda validasi kembali bahwa Anda memang benar-benar gue banget. Nah, setelah Anda udah tahu gue banget, terus nextnya apa? Inilah nanti yang akan menentukan noble purpose Anda, teman-teman. Noble purpose Anda ini akan beriringan dengan gue bangetnya Anda. Itu jauh lebih baik, ya. Daripada kita menentukan sebuah tujuan, tapi Anda tidak mengenal siapa Anda, gitu teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, di dalam ruangan ini saya yakin semuanya berpuasa ya. Berarti kaum muslimin dan muslimat semua ya. Oke. Nih, di dalam fase kehidupan khususnya kita buat muslim ya, buat muslim yang beriman gitu insya Allah mudah-mudahan teman-teman ternyata di dalam kehidupan ya itu ada 3 fase teman-teman. Ada berapa? Ada tiga fase. Oke. Fase yang pertama teman-teman itu pertanyaannya sangat menohok sekali di dalam hati saya ketika tahu saya ilmu ini teman-teman ya. Ternyata kita kembali untuk bisa menentukan noble purpose kita gitu ya. Kita harus tahu dari mana kita berasal teman-teman. Kita kembali renungkan. Saya ini sebenarnya berasal dari siapa sih ya? Ya. Saya ini berasal dari siapa gitu ya? Dari siapa teman-teman? Dari Allah pastinya teman-teman. Asal kita adalah dari Allah karena Dia adalah pencipta kita. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi di alam semesta saat ini teman-teman itu semuanya berasal dari Allah. Kita harus tahu asal kita tuh dari Allah teman-teman. Artinya asalnya kita dari Allah, kita ini adalah milik Allah gitu ya.
Kalau orang udah tahu asalnya di mana, seperti yang saya bilang tadi, orang tersatu tahu dia di mana gitu loh. Maka dia tahu akan kemana. Itu poinnya teman-teman ya. Nah, ketika Anda tahu asalnya dari mana, insya Allah nanti akan masuk ke fase ini, di mana kita sekarang berada teman-teman. Ya, untuk apa aku hidup? Ketika kita oe brojol dari perut ibu kita teman-teman, kita hadir ke dunia, diazankan sama orang tua kita, diikomahkan sama orang tua kita teman-teman, maka hadirlah kita. Hadirlah seorang ibu Khalifatul Ummah, hadirlah ibu Siti, hadirlah Mas Ardi gitu ya. Tentunya di sini jadi pertanyaan sama kita. Ketika kita sudah balik, apa ditanya? Apa tujuan hidup kita dilahirkan ke dunia? Nah, saya petik di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, teman-teman. Nah, ternyata dari awal tidur sampai kita bangun tidur itu semuanya ternyata ibadah, teman-teman. Bukan hanya ibadah tuh sholat, bukan hanya ibadah tuh puasa, bukan. Ibadah itu justru di saat kita mau tidur hingga bangun tidur, teman-teman. Itu semuanya ibadah, teman-teman. Bahkan tarikan dan hembusan nafas kita ini saja, ini juga merupakan ibadah, teman-teman. Maka pastikan teman-teman, segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini adalah tujuannya adalah ibadah. Begitu juga ketika kita berikhtiar, begitu kita mencari nafkah sebagai seorang suami untuk menghidupi istri dan anak-anak, itu juga merupakan ibadah. Karena tujuan kita bukan adalah keberhasilan, tujuan kita adalah ridho Allah, teman-teman. Itu poinnya, teman-teman ya. Jadi poinnya ketika kita berada di titik yang kedua ini, di fase yang kedua ini adalah tujuan kita adalah hidup kita ini adalah untuk Allah, teman-teman. Bukan yang lain-lain, gitu ya. Bukan yang lain-lain. Maka pada akhirnya teman-teman di fase yang terakhir di dalam dunia ini adalah fase yang terakhir apa? Ini adalah kemana kita setelah mati. Nah, ini tentu kita tanya. Makanya kita bahas tadi tentang sekarang ini posisinya kita di mana. Nanti tujuan kita kemana? Setelah kita nanti mati, tujuan kita kemana? Pastikan teman-teman, kita kembalinya juga kemana asal kita, gitu ya. Kita kembalinya ke Allah, teman-teman. Maka pastikan teman-teman bahwa kita kembalinya ke Allah. Ternyata ada nggak ya Bang Heri orang nggak ke Allah? Ada juga teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Yaitu adalah kita jangan sampai menduakan Allah, teman-teman ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan semuanya di ruangan ini husnul khotimah. Karena ini sebuah kepastian, teman-teman. Amin. Baik. Fase kehidupan, 3 fase ini teman-teman. Ini akan berhubungan dengan noble purpose kita sebagai seorang mukmin. Oke. Nah, noble purpose ini adalah menggambarkan seperti road, ya, seperti sebuah jalan panjang teman-teman. Kemana sebenarnya kita ingin melangkah, kemana sebenarnya kita ingin berlari teman-teman. Tentunya jangan buang waktu Anda. Waktu kita, hidup kita ini cuma sekali teman-teman, maka segala sesuatu tujuan itu perlu didesain. Ya, kita perlu mendesain. Kita tidak bisa mendesain, kita itu hidup dilahirkan dari perut siapa gitu. Kita tidak bisa mendesain, kita ini harus seperti apa, kita jadi laki-laki atau perempuan gitu ya. Kita ini menjadi orang feeling, itu udah memang ketentuan Allah gitu. Tapi kita bisa mendesain apa yang sudah dikasih Allah. Nah, jadi kita akan kaitkan dengan noble purpose kita teman-teman, tujuan mulia kita gitu ya. Disesuaikan dengan kita sebagai seorang mukmin. Noble purpose kita teman-teman. Nah, noble purpose kita itu ibarat jalan dan kita tahu tujuannya mau kemana, teman-teman. Nah, saya kutip ini dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kalau kita cerita tentang noble purpose, ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kita dari 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, noble purpose tujuan mulia itu bermulai dari niat kita, teman-teman. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, teman-teman. Ketika kita hidup ke dunia ini, kita niat kita apa gitu ya. Karena niat ini akan berhubungan dengan tujuan yang akan kita raih, teman-teman. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niat. Begitu juga hubungannya ketika Anda berada di lingkaran Stephen ini, di dalam barisan Stephen ini, Anda pastikan lagi nih, sebenarnya niat saya berada di barisan Stephen ini, apa niatnya gitu? Apa tujuannya? Apa noble purpose-nya gitu loh. Nah, ini yang perlu hari ini mungkin kita insya Allah mudah-mudahan bisa meluruskan itu teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung lagi, tidak tersesat lagi.
Seperti orang yang tadi, seperti saya bilang, apakah Anda masih tersesat, bingung dengan diri Anda? Insya Allah mudah-mudahan teman-teman ya, sharing di siang hari ini, insya Allah sedikit menjawab. Mudah-mudahan bisa juga menyempurnakan jawabannya gitu ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik. Nah, kalau di istilah Simon Sinek, penulis asal London ya, katanya teman-teman bahwa noble purpose itu adalah tujuan hidup yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri. Nah, itu poin pertama teman-teman. Pastikan niat kita, tujuan kita tuh nggak egois gitu ya. Pastikan adalah ini menguntungkan, tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri gitu. Karena pastikan adalah menguntungkan bagi orang lain dan lingkungan teman-teman. Ya, seperti ajaran Babe. Sampai akhirnya teman-teman, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita jual, apa yang kita berikan, itu juga harus ada kebaikannya untuk planet gitu ya, untuk bumi. Karena kenapa? Kita nggak bisa egois. Setelah kematian kita, ada generasi kita di belakang. Jangan buang sampah sembarangan. Itu hal-hal kecil teman-teman. Bayangkan ketika sampah itu kita buang sembarangan, itu terus menggunung dan sampah-sampah plastik gitu ya, dan itu tidak hancur gitu, itu akan mempengaruhi tanahnya nanti di generasi kita berikutnya. Sampai seperti itu teman-teman. Dan pastikan bahwa segala sesuatu tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu juga ada untungnya buat orang lain teman-teman. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Nah, jadi ketika kita milih di barisan Stephen ini teman-teman, jadi kita ini ibaratkan mengabdikan diri kita kepada sesuatu yang tanpa keraguan sedikit pun. Nah, itu tujuan noble purpose. Ya, kita akan dudukkan teman-teman. Ketika saya berada di Stephen ini, dudukannya apa sehingga saya yakin untuk berprofesi sebagai promotor Stephen, untuk memperjuangkan konsep Stephen yang luar biasa ini gitu teman-teman. Ya, ketika saya kembalikan ke diri saya teman-teman, ketika saya melihat bahwa saya ini adalah feeling, saya adalah gue banget gitu. Wah, ini layak diperjuangkan teman-teman. Karena saya bisa validasi terhadap diri saya sendiri, istri dan anak-anak saya teman-teman. Maka ini juga perlu untuk orang tahu gitu. Jangan kita aja yang tahu. Karena ini konsepnya menguntungkan untuk diri kita teman-teman. Tentunya orang di luar sana perlu mendapatkan keuntungan dari konsep Stephen ini teman-teman. Maka pastikan teman-teman, kembalikan kedudukan noble purpose Anda, mengabdikan diri kepada sesuatu tanpa keraguan sedikit pun. Nah, tanya dalam hati Anda masing teman-teman. Tanya kepada hati Anda masing-masing, Anda masih ragu nggak dengan Stephen? Kalau seandainya Anda ragu kepada Stephen, Anda flashback dulu ke belakang. Anda yakin nggak dengan konsep Stephen? Anda yakin nggak Anda sebagai seorang feeling, sebagai seorang intuiting, sebagai seorang sensing? Nah, kembali lagi teman-teman. Dan di sini Anda perlu belajar. Ya, karena segala sesuatu keilmuan itu perlu diyakinkan bahwa bagaimana pembukti keyakinannya karena tervalidasi ke diri kita. Nah, itu salah satu membuktikan kita yakin dan percaya diri teman-teman. Ya, noble purpose seperti itu. Baik. Nah, mengapa mengetahui noble purpose itu sangat penting teman-teman? Kenapa? Kok sangat penting banget noble purpose? Kembali tadi teman-teman, bagaimana Anda bisa menentukan sebuah tujuan ketika Anda tidak tahu berada di mana gitu ya. Nah, sangat penting teman-teman ketika Anda melangkahkan kaki berlari ke arah yang ada di depan Anda tuh tidak buang waktu teman-teman. Tidak membuang menyia-nyiakan waktu Anda yang hanya sekali seumur hidup teman-teman, karena Anda tidak tahu noble purpose Anda, tujuan hidup Anda tuh apa gitu. Peran Anda di atas dunia ini apa gitu teman-teman. Itu makanya penting untuk mengetahui noble purpose kita teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ya, hal yang penting ketika kita tahu tentang noble purpose kita adalah memberikan motivasi yang kuat dalam hidup teman-teman. Ketika kita tahu nih tujuan hidup kita teman-teman, ketika kita berada di fase yang kedua ini, yang di tengah-tengah ini teman-teman, kita insya Allah nggak galau lagi teman-teman, kita nggak bingung, kita nggak tersesat seperti orang yang di persimpangan jalan, saya harus mau kemana gitu loh. Ya, ketika kita tahu noble purpose kita gitu. Nah, itu dia alasan pertama adalah memberi motivasi yang sangat kuat dalam hidup kita. Ketika kita sudah menorehkan noble purpose kita di kertas, di dinding ya, sehingga kalau perlu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, di rumah kita, keluarga kita tahu noble purpose kita teman-teman. Sehingga itu akan memperkuat motivasi kita untuk memperjuangkan noble purpose kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa alasannya gitu ya? Mendapatkan arti yang lebih dalam ya untuk kehidupan kita.
Jadi kita mendapatkan arti yang lebih dalam atas kehidupan ini, teman-teman. Jadi kehidupan ini tidak akan terjadi kesia-siaan. Segala sesuatunya itu insya Allah bermanfaat, terutama buat kita pribadi, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal, teman-teman. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus tahu noble purpose kita. Dan yang terakhir adalah teman-teman, memiliki dampak positif bagi orang banyak gitu. Ketika kita tahu noble purpose kita dan sudah kita tetapkan apa noble purpose kita, tujuan mulia kita, pastikan dampaknya itu positif buat diri kita, buat keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang baru kita kenal dan orang-orang yang baru kita jumpai, teman-teman. Nah, ketika kita memutuskan untuk berada di barisan promotor Stephen ini, teman-teman, dampaknya baik atau baik, teman-teman? Tentunya baik, teman-teman. Ya, tentunya baik. Insya Allah mudah-mudahan dengan konsep Stephen ini kita semakin bermanfaat buat orang lain gitu. Kita menjadi sangat bergairah karena konsep ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Konsep ini terbukti, tervalidasi selama perjalanan saya di Stephen ini banyak sekali membantu orang lain. Ya, itu noble purpose kita, teman-teman. Baik. Nah, jadi Bang Heri, ya, bagaimana caranya untuk menemukan noble purpose dalam kehidupan kita, gitu ya? Saya nggak banyak-banyak, teman-teman. Ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari guru saya, ya. Katanya kalau untuk mendapatkan tips-tips itu jangan lebih dari 3. Karena kalau misalnya lebih dari 3, satu pun nanti nggak ada yang dikerjain, gitu ya. Nanti nggak ada ya, dikerjakan. Cukup 3 aja, jangan lebih dari 3, gitu ya. 3, tapi insya Allah mudah-mudahan efisien dan efektif, gitu ya. 3 ini nanti bisa menjawab noble purpose kita, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, ya, pahami nilai dan potensi yang ada dalam diri Anda, teman-teman. Nah, ya, Anda semuanya sudah tes Stephen. Anda semuanya sudah tahu personality genetik Anda, teman-teman. Nah, pastinya ya, Anda perlu memahami lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, contohnya, teman-teman, ini contoh ya, saya memberikan contoh. Ketika misalnya saya adalah seorang feeling, teman-teman, ya, apa saja sih potensi-potensi di saya sebagai seorang feeling, gitu ya. Dan ini nanti akan menguatkan noble purpose saya, langkah tujuan hidup saya, teman-teman. Yang pertama apa? Leadership, ya, bahwa orang feeling dikasih Allah kemampuan potensi yang sangat luar biasa di sisi leadership, teman-teman. Ya. Kenapa bisa leadership? Karena orang feeling dia itu adalah subjektif. Dia itu mempunyai cinta yang berlimpah, memahami orang satu sama lain, gitu ya. Jadi tidak saklek, tidak seperti robot. Karena orang feeling bisa memberikan toleransi hatinya kepada setiap orang, maka kecenderungan dia kekuatan kepemimpinannya akan jauh lebih kuat, gitu teman-teman ya. Nah, ini tentunya apa yang Anda bisa aligningkan nanti dengan noble purpose Anda. Ini kekuatan Anda, teman-teman. Maka tentukan noble purpose Anda itu sesuai dengan potensi kekuatan PG Anda, ya. Contohnya feeling adalah kekuatan di leadership. Maka pastikan teman-teman noble purpose dalam kehidupan saya itu adalah yang memimpin kehidupan orang lain, ya. Jadi potensi orang feeling itu untuk bisa memimpin orang lain itu cenderung jauh lebih besar, gitu ya. Bukan berarti PG yang lain tidak bisa memimpin, gitu ya. Karena masing-masing ada yang mendominasi, gitu teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Nih saya contohkan ya. Nanti Anda boleh mencontohkan PG Anda masing-masing. Kingmaker, gitu ya. Kingmaker, bahwa orang feeling itu punya kemampuan dikasih Allah karena dia leadership, dia juga dikasih kemampuan untuk menciptakan leader-leader tangguh di belakangnya, teman-teman. Dia seperti seorang sutradara, gitu ya. Dia bisa meng-create orang-orang tangguh di bawah pimpinannya, di bawah naungannya. Dan dia menjadi seorang kingmaker. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian apalagi Bang Heri untuk bisa menjadi PG-nya ini yang sesuai dengan feeling, gitu ya. Kekuatan orang feeling itu apalagi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah influencing, bukan influenza ya. Bisa. Influenza betul boleh jadi hampir sama, dia menularkan virus, gitu ya. Influencing juga dia mempengaruhi, ya. Kata-katanya itu menggugah, kata-katanya itu mempengaruhi orang lain. Orang feeling tuh punya kemampuan itu karena dia punya
bisa punya apa ya, punya hati yang bisa merangkai kata-kata itu bisa untuk mempengaruhi orang lain, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Makanya kenapa saya bisa validasi saya itu adalah feeling banget ketika saya mengawali karir menjadi seorang sales, teman-teman. Ya, bagaimana orang yang nggak mau beli jadi mau beli, beli satu bisa beli jadi dua gitu ya. Karena kekuatan influencingnya, teman-teman. Tuh luar biasa ya. Nah, kemudian apalagi Bang Heri, kekuatannya orang feeling gitu ya. Ini beberapa aja teman-teman ya. Padahal banyak lagi sebenarnya. Convincing. Convincing itu apa? Kekuatan untuk bisa meyakinkan orang lain. Ya, bayangkan teman-teman. Ada orang tersesat, bang saya ini harus kemana ya bang? Orang feeling punya kekuatan bahwa Anda jalannya harus ke sini bang. Sesuai dengan personality genetik Anda bang. Nah, tuh, orang feeling tuh punya kekuatan itu. Kata-katanya, convincingnya, dari gesturnya, ekspresifnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa meyakinkan orang lain teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya, apa yang saya sharingkan sampai slide yang ini mudah-mudahan bisa meyakinkan Anda. Anda semakin bersemangat, Anda semakin bergairah, Anda semakin tahu nih dudukannya di mana. Kenapa saya berada di barisan Stephen ini, teman-teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tervalidasi gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Makanya saya bilang tadi, kosongkan gelas Anda ya. Karena kalau nggak dikosongkan gelasnya, apapun nanti nggak bisa masuk nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik. Nah, yang kedua teman-teman, ya, latih 10.000 jam terbang keahlian dan bakat yang Anda miliki. Nah, itu dia yang paling penting teman-teman. Setelah kita tahu gue bangetnya kita apa, saya adalah seorang sensing, saya ada seorang thinking, saya ada seorang intuiting dan insting gitu. Terus what next? Terus emang tahu gini aja ya, orang insting tuh begitu, orang feeling tuh begini gitu, orang sensing tuh begitu gitu ya. Terus what next? Terus kalau seandainya Anda jadi orang sensing kenapa gitu? Nah, next keduanya adalah untuk bisa memperkuat noble purpose Anda perlu melatih 10.000 jam terbang Anda sebagai seorang sensing, sebagai seorang thinking, sebagai seorang intuiting, sebagai seorang feeling, dan sebagai orang insting. Nah, sebagaimana yang telah Anda pelajari teman-teman di WSL 2. Ingat kan KKM ya? KKM itu adalah kebiasaan dan kesungguhan sesuai Makanat. Makanat itu apa Bang Heri? Makanat itulah adalah mesin kecerdasan Anda, kedudukan Anda, teman-teman. Kedudukan Anda, peran Anda di dunia ini adalah sebagai seorang yang sesuai dengan mesin kecerdasan Anda. Praktekkan ilmunya, teman-teman. Jangan nanti istilahnya ilmu yang sudah diberikan oleh para trainer itu hanya untuk sekedar lulus WSL 2 gitu ya. Hanya mau dapat poin 30 poin. Jangan begitu teman-teman. Bahwa yang paling penting daripada ketika kita belajar WSL 2 adalah praktekkan KKM-nya. Benar nggak Anda sudah praktekkan KKM-nya dari yang kemarin ditugaskan trainer Anda? Nah, ini Anda tanya lagi ke dalam diri Anda. Wah, ternyata benar kata Bang Heri ya. Ternyata memang hanya sekedar tulisan dan saya sudah nggak tahu bukunya di mana catatannya, katanya gitu ya. Oke, nah itu sangat disayangkan teman-teman. Nah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selama nanti di enrichment, di mentoring ini kita akan mengulang kembali gitu ya. Kita akan merewind kembali tentang ilmu-ilmu kemarin yang sudah kita pelajari. Bagaimana memperkuat untuk menjadi seorang feeling, seorang thinking yang sesuai dengan KKM-nya. Ya. Kemudian apa lagi? Jalur capaiannya, teman-teman, jalur capaian itu apa? Ikhtiarnya itu memang dikencengin. Ketika Anda punya noble purpose yang memang benar-benar luar biasa, gitu ya, maka jalur capaiannya juga harus luar biasa. Nggak ada istilahnya noble purpose luar biasa, jalur capaiannya juga biasa-biasa, nggak nyambung teman-teman. Nggak nyambung kan? Contohnya gini, waduh Bang Heri, untuk bisa ternyata kita ini sebagai seorang mukmin gitu ya, untuk bisa meraih surga itu nggak gampang gitu. Ya jelas nggak gampang. Kalau gampang hadiahnya apa? Hadiahnya kipas angin. Betul ya Kak Atika kan? Iya, hadiahnya kipas angin kalau gampang gitu ya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang mulia itu nggak ada yang gampang teman-teman. Dia sesuai dengan konsekuensinya gitu teman-teman. Baik. Nah kemudian apa lagi? Jalur hidayah. Ingat ya jalur hidayah ya, Anda sudah belajar itu kemarin di WSL 2. Jalur hidayahnya benar-benar dijalankan apa enggak? Bagi Anda seorang sensing, banyak sedekahnya gitu ya.
kemudian banyak banyak geraknya, Anda sebagai seorang intuiting, banyak puasanya untuk jalur hidayahnya gitu ya. Nah, itu dipraktekkan teman-teman di dalam keseharian Anda. Sehingga kalau misalnya kita udah menuntut ilmu, tapi kita tidak praktekkan, itu kita akhirnya menjadi seorang yang fasik, teman-teman. Kita itu makanya pada akhirnya kita itu tidak percaya diri untuk menularkan konsep Stephen ini kepada orang lain. Karena boleh jadi kita sendiri tidak menerapkan konsep ilmunya. Ya, alah nggak usah lah itu. Yang penting kita jualan aja tesnya. Itu yang perlu kita dudukan hari ini teman-teman. Makanya boleh jadi terbeban Anda. Terbeban sekali, wah kok nggak dapat klien gitu. Karena boleh jadi kembali kepada innama a'malu binniyat. Boleh jadi niat kita belum lurus teman-teman. Niat kita belum lurus. Nah, kemudian apa lagi? Naik matra, ya. Anda udah belajar di USL 2 naik matra, ketika Anda udah tahu gue bangetnya Anda, terus what next gitu. Anda perlu naikkan matra yang kedua, yaitu adalah matra mentality. Anda yang tergembleng, jadilah seorang intuiting yang tergembleng, jadi seorang sensing yang tergembleng, teman-teman. Maka jalani itu kemampuan, kekuatan, potensi diri kita sebagai PG kita, apa dengan PG kita masing-masing. Dan ketika kita sudah mentalitinya sudah beres, teman-teman, mentality itu apa? Profesinya sudah duduk, teman-teman. Anda udah nggak bingung lagi. Profesi saya ini apa sih sebenarnya ya? Sampai usia udah 30, udah kepala 4, udah nggak. Sebenarnya saya masih bingung dong, Bang Heri. Saya ini profesi apa sebenarnya? Padahal saya udah belajar Stephen gitu ya. Nah, ini kemana teman-teman? Flashback kembali bahwa Stephen Anda boleh jadi pemahamannya juga masih belum kuat. Anda perlu diskusi hasrat belajar Anda untuk bagaimana merengkuh kedalaman konsep Stephen ini makin dalam teman-teman gitu. Dan yang kedua, ketika Anda yakin, Anda memvalidasi kepada diri Anda dan keluarga Anda. Jadi praktekkan ilmunya gitu teman-teman. Maka insya Allah dia akan mendalam. Nah, naik matra teman-teman ketika Anda sudah kedudukannya sudah mantap, profesinya sudah mantap. Jadi nggak heran kalau kenapa saya harus contohkan yang sesuai gitu ya. Contohnya Bang Andika, putra Bang Andika. Dia dengan gampangnya satu bulan tuh bisa 50 sampai 80 klien. Karena dia udah yakin dengan profesinya menjadi seorang motivator genetik intelijen. Udah duduk gitu ya. Mohon maaf ketika beliau nanti misalnya husnul khotimah, orang taunya dia menjadi seorang motivator intelijen genetik. Taunya dia tuh orang Stephen gitu loh. Jadi sampai begitunya kedudukan seseorang ketika dia yakin. Jadi nggak heran teman-teman. Sekarang ini income-nya sudah mengalahi manajer Bank Mandiri ya. Nah, jadi itu teman-teman. Akhirnya gitu ya. Niat finance itu di belakang. Kembali ke noble purpose kita tadi. Kita tujuannya bukan finansial, tapi memang betul-betul adalah bermanfaat buat orang lain. Makanya urutannya apa? Percaya dengan konsep Stephen-nya, praktekkan ilmunya, kemudian tularkan kepada orang lain, bantu orang lain, maka Allah akan kasih bonusnya. Ada pahala kontannya di atas dunia. Ingat, ada amal jariah setelah itu, teman-teman, buat kita di alam barzah, bahkan nanti di alam akhirat. Jadi Stephen ini bukan hanya sekedar hanya tes-tes doang gitu, teman-teman. Tapi ini adalah tentang bagaimana kita bisa membantu buat orang lain dan kita bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga adalah pertimbangkan dampak yang ingin dicapai dalam tujuan hidup Anda. Ya, yang pertama apa? Dampaknya ke profesi Anda. Ketika noble purpose Anda, tujuan mulia hidup Anda apa gitu? Sesuai nggak dengan profesi Anda? Berdampak nggak dengan profesi Anda? Nah, ketika saya memutuskan menjadi seorang pengusaha gitu ya, dan ini berdampak dengan pastinya kemana lagi larinya? Ke keluarga teman-teman. Karena profesi itu, kenapa profesi yang pertama? Karena profesi itu adalah jati diri kita, identitas kita teman-teman. Itu dulu teman-teman, ya. Dampaknya itu harus ke profesi kita dulu teman-teman. Itu, karena itu adalah peran kita di atas dunia. Baru kemudian ke keluarga. Karena berkat profesi ini akhirnya teman-teman kita bisa menghidupi keluarga kita. Dampaknya luar biasa kan? Dampaknya akan luar biasa. Keberkahannya akan luar biasa. Kemudian apalagi dampaknya Bang Heri? Dampaknya pastinya ke masyarakat. Ketika Anda semakin banyak klien Anda gitu ya, maka ini akan dampaknya besar banget buat orang banyak. Bahkan teman-teman, ketika Anda yakin dengan konsep Stephen ini,
ketika Anda sudah menentukan noble purpose Anda ini adalah berada di barisan Stephen ini, teman-teman, itu efeknya juga akan, dampaknya akan ke dunia, teman-teman. Bahwa dunia yang sangat luas ini, teman-teman, itu juga adalah kontribusi kecil Anda, teman-teman. Dari 6 miliar manusia itu adalah Anda, teman-teman. 6 miliar manusia itu adalah kita tuh adalah perannya tuh sangat dipertimbangkan Allah, teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita yang kecil gitu ya. Tidak ada apa-apanya. Justru kekuatannya itu terhadap potensi Anda. Allah sudah mengamanahkan kekuatannya kepada Anda, teman-teman. Nah, maka Anda harus yakin dengan personality genetik Anda. Potensi diri Anda. Anda itu adalah menjadi seseorang yang seperti apa. Dan ini insya Allah akan teman-teman akan berdampak kepada profesi, keluarga, masyarakat, bahkan dunia, teman-teman. Nah, ini 3 poinnya teman-teman untuk Anda bisa menentukan noble purpose Anda, teman-teman. Tentukan dari sekarang. Ya, bahwa noble purpose Anda, teman-teman, itu juga akan mempengaruhi dalam diri Anda, keluarga Anda, bahkan dunia, teman-teman. Baik. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia, teman-teman. Jadi ternyata di dalam kehidupan ini kita tuh bukan hanya ngurusin hablum minallah saja, tapi kita juga hablum minan nas gitu. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah vertikalnya, hablum minan nasnya adalah horizontalnya, teman-teman. Dan keduanya harus seimbang, teman-teman. Ya, dengan kita berinteraksi dengan orang-orang banyak di luar sana, salah satunya membuka pintu interaksi itu adalah melalui konsep Stephen, karena itu adalah yang dibutuhkan sama mereka, ini akan menjadi manfaatnya sangat luar biasa bagi diri Anda, teman-teman. Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke, sudah tidak terasa hampir pukul 2 ya. Oke, Iya. iya, baik teman-teman, insya Allah makin semangat. Teman-teman, ini akan menjadi pertanyaan. Saya akan kembali mendudukkan kembali kepada teman-teman yang sampai hari ini masih merasa tersesat gitu ya, merasa dudukannya tuh belum pas gitu ya. Kenapa harus Stephen, Bang Heri gitu ya? Kenapa ketika saya berada di Stephen, kenapa saya harus memperjuangkan konsep Stephen ini, teman-teman? Nah, ini yang harus kita tanya ke dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Ya, harus kita tanya ke dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Nah, teman-teman, Stephen ini bukan tentang produk. Stephen is not about product, teman-teman. Ya, Stephen itu adalah tentang cinta, teman-teman. Ini adalah produk tentang produk cinta. Ini adalah tentang cinta yang seharusnya Anda berikan kepada setiap orang. Kenapa saya bilang ini adalah tentang cinta, teman-teman? Karena saya yakin dan saya terkontak batin saya bahwa Ayah Farid, beliau almarhum Ayah Farid ya, sama-sama teman-teman di bulan Ramadan ini kita ucapkan ya, kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ayah Farid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman sampai ke Ayah Farid ya. Al-Fatihahnya untuk Ayah Farid insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau. Teman-teman, ini adalah produk cinta. Anda teman-teman, ini adalah tentang cinta. Anda boleh bisa melihat Stephen itu kenapa warnanya hijau, teman-teman. Ini adalah menandakan sebuah lambang bahwa feeling itu adalah tentang cinta, teman-teman. Dia mewakili dari 5 mesin kecerdasan ini. Sehingga tertuanglah bahwa Stephen ini warnanya hijau. Ini adalah tentang cinta, teman-teman. Teman-teman, Anda coba renungkan kembali, coba Anda bayangkan berapa banyak orang di luar sana, pasangan suami istri sampai hari ini sudah mereka bertahan. Mereka tuh ada yang sudah sangat lelah sekali
ketika mereka menjalani bahtera rumah tangganya sudah tidak tahan lagi ingin bercerai, teman-teman. Berapa banyak teman-teman mereka itu mempertaruhkan cintanya karena mereka belum memahami. Kalau saya flashback di tahun 2018, teman-teman, saya mengalami sebuah turbulensi yang sangat luar biasa. Di saat itu Allah benar-benar menguji saya bersama istri saya. 2018, di saat itu saya belum mengenal konsep apa yang terjadi, teman-teman. 3 bulan kami bercerai. Saya bercerai dengan istri saya, teman-teman. Di saat itu keegoan yang sangat luar biasa. Satunya keras hati. Tidak ada titik temu di saat itu, teman-teman. Saya ditinggalkan, teman-teman. Istri saya membawa anak-anak saya pulang ke rumah orang tuanya, teman-teman. Bayangkan di saat itu, teman-teman, betapa hancurnya hati saya, teman-teman. Saya ditinggalkan orang yang saya cintai. Benar-benar saya merasakan di saat itu tidak berdayanya apa yang terjadi, teman-teman. Di saat itu saya berpasrah kepada Allah. Bayangkan, teman-teman, kejadian itu ada di bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi, hari-hari Lebaran, di saat semua orang berkumpul. Tapi di saat itu saya berpisah dengan istri dan anak-anak saya. Saya bertafakur kepada Allah, ya Allah, kembalikan istri dan anak-anak saya, bertobat, ya Allah, kembalikan anak dan istri saya. Dan sampai pada akhirnya 3 bulan ke depannya, saya akhirnya Allah bukakan pintu hati istri saya untuk menerima saya kembali. Di saat itu, teman-teman, di 2021 saya baru memahami kenapa terjadi chaos di saat itu, teman-teman. Saya tidak memahami istri saya. Saya adalah punya pasangan hubungan 2 jangan, teman-teman. Istri saya feeling dan saya adalah feeling. Kita sama-sama keras hati. Tapi alhamdulillah di saat itu, tanpa saya sadari, Allah sudah menuntut saya untuk bisa naik kematran. Saya harus mendekatkan diri kepada Allah. Saya naikkan spiritualitas saya. Sehingga akhirnya mungkin boleh jadi itu istri saya dipertemukan lagi dengan istri saya, teman-teman. Teman-teman bayangkan lagi, teman-teman, kenapa harus Stephen, teman-teman? Banyak sekali di luar sana, teman-teman, anak-anak yang dia bingung dengan orang tuanya. Kenapa orang tuanya tidak mengenal dirinya, teman-teman? Anda coba bayangkan, teman-teman, seorang anak, Bunda, kenapa Bunda tidak paham aku, Bunda? Kenapa ayah tidak paham dengan diriku, ayah? Aku nggak pengen belajar, aku pengennya main-main dulu baru belajar. Kenapa ayah nggak paham saya sih? Berapa banyak, teman-teman, orang tua yang di luar sana tidak paham dengan anak-anaknya. Banyak sekali, teman-teman, anak-anak di sana sudah dipertaruhkan cintanya, teman-teman. Cinta pertamanya sudah dihancurkan, teman-teman. Karena banyak sekali orang tua tidak paham dengan anaknya. Dia merasa itu adalah anak biologisnya. Wah, itu kan anak saya udah paham anak saya. Padahal sesungguhnya dia tidak mengenal anaknya, teman-teman. Berapa banyak, Anda bayangkan, teman-teman. Dan berapa banyak orang di luar sana, teman-teman, yang menunggu Anda untuk diselamatkan, teman-teman. Kalau seandainya hari ini Anda tersesat dan Anda sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman, tolong bantu orang di luar sana yang tersesat, yang tidak mengenal jati dirinya. Anda bantu, teman-teman. Dia itu bingung, dia tidak tahu arah kemana masa depannya. Anda bantu, teman-teman. Ini adalah tentang cinta, teman-teman. Cinta Anda untuk membantu orang lain. Anda sadari itu, teman-teman. Anda sadari itu. Anda adalah seorang malaikat, teman-teman. Anda hadir untuk masalah mereka. Anda adalah malaikat bagi orang lain, teman-teman. Anda sadari. Itulah alasannya, teman-teman. Kenapa Allah takdirkan Anda hingga detik ini Anda di barisan istiqomah. Allah berpesan, bantu orang lain, bantu. Kalau engkau bantu orang lain, aku akan membantumu. Kalau seandainya hari ini profesimu belum jelas, tapi bantu orang lain, aku akan menuntutmu, kata Allah. Kau bantu di sana banyak sekali rumah tangga yang mau hancur, mau divorce, mau cerai. Anda bantu sehingga akhirnya preventif tidak jadi cerai. Berapa banyak anak-anak di sana yang mau bunuh diri karena tertekan oleh orang tuanya. Anda datang sebelum itu terjadi. Anda adalah malaikat. Ini adalah tentang cinta, teman-teman. Ini adalah tentang cinta, teman-teman.
Ayo teman-teman, kita renungkan sama-sama. Kita pejamkan mata kita teman-teman. Lalu kita rasakan teman-teman, kenapa Allah hadirkan saya di barisan Steve ini? Kenapa ya Allah saya dipertemukan dengan Bang Heriansyah? Kenapa saya dipertemukan dengan Bang Heriansyah? Hingga saya akhirnya bertemu dengan Steve ini. Kenapa saya ditemukan dengan Mbak Dewi? Sehingga saya tahu dengan konsep Stephen ini. Anda renungkan teman-teman. Ada pesan cinta Allah kepada Anda bahwa peran Anda sangat besar, teman. Baik teman-teman. Insya Allah teman-teman Anda mulai sudah merasakan hati Anda. Insya Allah mudah-mudahan di dalam renungan kita di sekian menit ini Anda sudah mulai merasakan teman-teman. Bahwa apa yang saya rasakan itu yang saya tularkan kepada Anda teman-teman. Ini bukan tentang saya kepala cabang, bukan berarti Mbak Dewi kepala cabang gitu teman-teman. Ini adalah kepedulian kita terhadap Anda. Ketika Anda berada di dalam naungan kita, kami bertanggung jawab untuk bisa bagaimana Anda nanti bertumbuh. Anda benar-benar bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda, teman-teman. Itu adalah tanggung jawab kami. Pastikan teman-teman, ketika Anda menentukan noble purpose Anda, pastikan circle Anda adalah positifnya vibe yang support penuh noble purpose Anda, teman-teman. Anda sebagai seorang suami, pastikan istri Anda itu mendukung noble purpose Anda. Bahkan noble purpose Anda ciptakan bareng-bareng, teman-teman. Pastikan teman-teman bahwa keluarga Anda juga tahu noble purpose Anda, teman-teman. Pastikan bahwa mereka tuh support noble purpose Anda, teman-teman. Dan Anda blokir orang-orang yang toxic people, teman-teman. Orang-orang yang tidak mendukung noble purpose Anda. Yang ceritanya negatif. Yang ceritanya hanya menceritakan orang lain. Kekurangan orang lain gitu. Blokir, teman-teman. Blokir dari kehidupan Anda. Orang-orang yang toxic people. Karena itu akan meracuni noble purpose Anda. Teman-teman, tetapkan noble purpose Anda sekarang. Dan bertanggung jawablah terhadap noble purpose Anda. Teman-teman, insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh cinta ini teman-teman. Karena saya merasakan Ramadan ini adalah bulan penuh cinta teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, keberkahannya sangat luar biasa. Segalanya dilipat gandakan Allah. Karena itu bukti cintanya Allah kepada kita teman-teman. Maka saya yakin teman-teman, dengan silaturahim online kita hari ini. Dengan sharing kita di siang hari yang berbahagia ini teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ada setitik jawaban yang akhirnya Anda bisa melangkahkan kaki kanan Anda untuk Anda bisa yakin berada di dalam barisan sukses mulia ini teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama teman-teman, wabarakatuh. sebelum kita saya menutup ini, kita lihat sama-sama video sebagai berikut.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik, oke. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Atika. Oke, terima kasih Bang Heri. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Oke, keren banget. Banget keren banget materi hari ini. Yang feeling pasti udah bercucuran air mata. Hatinya pasti sudah diobrak-abrik ini yang feeling ya. Intuiting aja bercucuran air matanya, apalagi feeling ya Bang ya. Sudah habis satu pak itu tisunya, Mbak. Udah tisu ini dia udah. Tadi agak ke kanan-kanan dikit itu ternyata menghapus air mata ya. Keren banget materi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini berhasil ya Bang Heri merecharging diri masing-masing dari kita, menyentuh hati-hati kita, mengetuk yang tadinya mungkin agak terselimuti ya hatinya, sekarang diketuk jadi buyar ya sama Bang Heri. Baik, hari ini karena waktunya masih panjang, kami persilakan teman-teman untuk sharing yang akhirnya jadi noble purpose yang bisa menyemangati teman-teman yang lainnya. Siapa yang mau duluan, yang mau menanggapi yang tadi Bang Heri sampaikan juga boleh. Bu Liv mungkin, Bu Liv tadi sudah muncul Saya di... dulu, yang lain dulu. Yang lain aja dulu. Oh, yang lain dulu. Bunta, mungkin? Saya, Miss Dewi langsung atau? Boleh Miss saya Dewi? boleh, Boleh. saya boleh Mas Atika. Ya, silakan Miss Dewi. Halo, Miss Dewi? Suara saya terdengar jelas. Sudah Miss, terdengar. Ini dari cerita ini membuat saya luar biasa terharunya. Halo, suaranya jelas. Jelas Miss, tapi agak macet-macet. Artinya saya harus ganti HP aja. Posisi masih di kampung, jadi jaringan masih tidak baik-baik aja. Iya, videonya agak macet-macet Miss. Ya, saya ada sharing sedikit. Ini kurang lebih baru seminggu ini. Jadi sharing hampir sama dengan apa yang diberikan sama Bang Heri hari ini. 2 hari yang lalu saya kurang lebih 2-3 hari yang lalu saya mengisi sebuah training di sebuah sekolah dan itu sampai di sore hari. Nah, ketika sore hari saya pun masih bergabung dengan beberapa promotor tim marketing dan pada jam 8 saya belum pulang karena memang hujannya deras sekali, sangat deras. Ini sedikit cerita saya ya. Dan ketika jam 9 Suaranya agak tepat, Maaf, saya suaranya itu agak ditelepon oleh seseorang mau tes malam itu juga.
Dan saya sudah mengarahkan untuk bisa tes di hari Senin atau minggu depan atau di hari selanjutnya. Halo. Ya. Miss Dewi videonya dimatiin aja mungkin Miss, jadi suaranya aja boleh biar sinyalnya lebih bagus. Nah, Miss Dewi ganti device ya. Sudah ya? Ya, oke Miss. Suaranya sudah. Udah. Oh, mungkin ada. Oke, ini cerita saya dalam 1 minggu ini kurang lebih saya masih lupa terakhir. Pokoknya saya tanggal berapa kemarin ya, Miss Atika saya ngisi di Miss bisa, Miss suaranya masih nggak jelas. Miss. Ponpes itu Mau ganti tanggal device aja, 2 ya. Miss Dewi. Nah, ini ceritanya tanggal 2 saya mengisi jam 1 siang dan saya sudah selesai di sore hari. Sampai di kantor saya sudah jam 8 sampai, karena diskusi sampai jam 8 sambil menunggu hujan reda. Mungkin perlu ganti device. Suaranya bisa, suaranya Suaranya masih nggak jelas Kak Mbak Dewi. Mungkin ganti Yang handphone satunya aja. dimatiin dulu Miss. Yang satunya dimatiin dulu Miss. Yang satu ini Miss baru masuk bagus kok. Nah ya, dari handphone aja. dari handphone aja. Memang kalau di kampung. Oke ya. Saya ulangi lagi ini sharing sedikit tentang pengalaman saya yang sangat sekali berhubungan dengan apa yang sudah Bang Heri sampaikan. Tanggal 2, masih ingat sekali tanggal 2 Maret belum ada 1 minggu ya, 1 minggu yang lalu ya. Itu saya selesai mengisi sebuah training, saya berada di kantor Steven Genetic dan niatan saya sih pengen cepat pulang karena memang seharian saya sudah beraktivitas dan suami dan anak-anak saya menunggu di rumah. Ketika jam 9 ada telepon masuk ingin meminta tes malam itu juga. Saya sudah arahkan untuk bagaimana kalau Senin depan atau besok di hari siang atau di hari waktu saya berikan waktu dengan jangan malam itu karena posisi sudah malam jam 9 malam dan pastinya hujan deras. Tapi Bapak tersebut bilang mau malam itu juga, saya tidak mau besok atau lusa katanya seperti itu. Karena posisi memang saya waktu itu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika malam itu akhirnya saya langsung jam 9 malam saya menuju lokasi walaupun hujan deras dan luar biasa. Saya pun sampai bolak-balik karena rumahnya di perumahan dan hujan deras itu membuat saya agak susah untuk menemukan rumahnya karena masuk ke dalam. Sampai di tempat ternyata saya disambut baik oleh istrinya dan di sana ternyata beliau adalah seorang bos batu bara. Dan ini yang membuat saya ini kenapa beliau itu minta malam itu juga, ternyata malam itu beliau itu memiliki kegundahan yang luar biasa, bisnisnya hancur dan dia lagi sedang punya masalah besar dengan rekan bisnisnya. Dan dia tidak mau kalau memang itu harus dilakukan tes besok karena butuh malam itu juga angin segar lah seperti itu. Kalau saya malam itu saya berikan untuk promotor saya atau tim saya yakin itu adalah waktu yang untuk istirahat para promotor. Dan waktu untuk para promotor itu bersama keluarganya semua. Tapi saya menyampingkan semua, saya berangkat sendiri hanya untuk membantu seseorang tersebut kan. Dan sampai sana saya langsung memberikan tes tersebut, saya memberikan arahan bahwa seorang thinking memang dengan terstruktur dan sebagainya hidupnya memang apa yang membuat menjadi masalahnya adalah karena beliau belum mengetahui bahwa dirinya seperti itu dan paling tidak bisa diberikan
masukan oleh orang lain. Dan beberapa masalah yang menjadi ini saya arahkan ke akhirnya nanti untuk ke Steven bisnis ini nanti ya, karena memang beliau langsung akhirnya memang tertarik. Ini salah satu sih yang membuat saya yakin bahwa walaupun derasnya hujan bukan masalah buat saya untuk membantu orang, meskipun jam 9 malam dan itu hujan di jalanan, bagi saya seorang perempuan waktu itu tidak mudah bagi saya, setiap hari harus pulang sampai jam 1 malam gitu. Ini perjuangan saya sebagai seorang yang sudah menemukan bahwa Steven itu sudah di hati saya. Saya tidak peduli apapun yang ada di jalanan ketika orang sudah membutuhkan saya. Bisa jadi malam itu ketika saya tidak hadir, tidak datang ke rumah beliau, saya tidak tahu mungkin apa yang menjadi kegundahan beliau itu dan bagaimana selanjutnya. Akhirnya beliau itu bukan mengetes anaknya, padahal waktu malam itu anaknya pun ada, berlari-lari di situ. Bahkan beliau itu cuek, udah seperti nggak ada gairah untuk hidupnya. Dia hanya meminta istrinya saja, istrinya untuk bisa dites. Akhirnya istrinya pun juga dites, berdua dites, istrinya seorang feeling. Akhirnya saya memberikan banyak masukan untuk istrinya karena hanya istrinya yang bisa menaklukkan suaminya dengan lemah lembutnya, dengan cinta kasihnya yang pastinya bisa diterima oleh suaminya. Ini adalah pengalaman saya yang luar biasa yang baru belum ada seminggu ini. Seorang bos batu bara yang hidupnya berkecukupan dan juga rumahnya yang luar biasa megah, ternyata memiliki kegundahan yang luar biasa pada dirinya. Dengan menemukan Steven ini, yang membuat saya heran itu dia tertawa sepanjang saya berikan tes itu, dan jawabannya apa? Miss Dewi ini kayak dukun katanya. Kenapa kok kayak dukun? Miss Dewi tahu semua tentang saya katanya. Makanya saya bahagia saya ketika saya pulang dari tempat tersebut. Ini luar biasa membuat saya seorang insting yang bisa membantu orang lain itu kebahagiaannya hanya itu gitu. Ini adalah pengalaman yang memang mungkin bisa untuk jadi semangat teman-teman semua. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti di tempat hanya karena satu halangan, hanya karena sebuah masalah yang akhirnya kita harus terhenti untuk semuanya. Jadi teman-teman promotor, di sini saya hanya sharing karena ini hampir berhubungan dengan apa yang sudah Bang Heri berikan, bahwa kebahagiaan kita bisa membantu banyak orang. Sadarilah kenapa kita memilih profesi sebagai seorang promotor, bahwa kita ingin membantu banyak orang, bukan lagi sebuah materi yang kita inginkan, tapi bagaimana kita berjasanya terhadap hidup seseorang. Seperti yang sudah diberikan Bang Heri tadi, bahwa Noble of Purpose ya, itu luar biasa sekali. Ini adalah beberapa sharing. Ini hari pertamanya. Hari keduanya, saya pun pergi ke pelosok yang kemarin Bang Heri luar biasa, sampai Mbak Dewi harus pergi sejauh itu kah setiap hari? Saya harus pergi ke pelosok Lampung Timur yang memang di daerah sangat pelosok. Sampai saya itu sampai rumah itu jam 1 malam, sampai orang bilang kayak gini, Miss Dewi memang nggak takut tah dengan kuntilanak, kok malam-malam ngelewatin kebun-kebun karet berani. Saya bilang bukan saya yang takut kuntilanak, tapi kuntilanak yang takut saya. Karena jiwa Steven saya itu yang memang membuat pasti kuntilanak akan lari berbirit-birit, itu aja yang menjadi ini saya. Dan ternyata di sana hampir penduduk yang memang di pelosok, yang hanya mata pencahariannya hanyalah seorang petani dan juga memelihara kambing ya. Itu bahkan saya pun menunggu sampai jam 10 itu karena apa? Karena mereka harus menjual hasil kebunnya dulu untuk membayar saya yang kesemuanya 10 orang malam itu juga. Di kampung yang sangat-sangat pelosok. Dan saya seorang diri sampai sana. Sampai rumah saya jam 1 malam, yang utama adalah suami saya sudah tahu apa pekerjaan saya, dan suami saya itu mendukungnya luar biasa. Itu yang menjadi saya semakin luar biasa memutuskan untuk profesi ini. Itu aja teman-teman promotor semua, dan juga Bang Heri, sharing saya sedikit 2 hari yang lalu yang sampai Bang Heri nelpon saya nggak bisa dihubungin, untuk waktunya Zoom bersama harus tertunda. Itu adalah sedikit sharing yang memang saya berikan agar teman-teman menjadi inspirasi semua. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, keren banget Miss Dewi. Memang energinya tuh sangat banyak ya. Nah, ini bisa
adopsi ya sama teman-teman ya. Kalau memang melihat Miss Dewi yang energinya banyak, apalagi yang mungkin lebih lebih muda ya Miss ya, yang staminanya lebih banyak itu harus harus lebih banyak mengolah energinya gitu. Oke, selanjutnya siapa nih? Siapa ada yang mau mengajukan diri duluan? Kalau dari Bang Heri, siapa dulu nih Bang? Boleh masing-masing diminta tanggapan apa ya, kalau kita bilang apa yang dirasakan. Sendiri Karena ini yang saya tadi cerita dirasakan. dari hati ke hati gitu ya. Saya minta masing-masing peserta untuk bisa memberikan tanggapan apa yang Anda rasakan hari ini. Oke, yang ini ya. Oh, Bu Titik. Amira, boleh Bu Kamera. Amira. Silakan Bu Amira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, eh, ternyata sampai sebegitu besar ya manfaat Stephen ini setelah dijelaskan kemarin waktu dijelaskan oleh Miss Dewi, sekarang dijelaskan lagi oleh eh, Pak Heri. Masya Allah, kok saya ngerasa emang ini gue banget gitu, yang selama ini saya cari gitu. Jadi sebenarnya kan saya feeling introvert. Setelah ya sama dengan Pak Heri, ya kita punya sedikit usaha, tapi keinginan untuk bisa bermanfaat untuk orang yang lebih luas, orang banyak itu di dalam hati ini menggebu-gebu gitu, ingin, tapi saya ini bisa apa gitu. Ternyata di Stephen ini saya yakin saya bisa berbuat eh, bermanfaat lebih banyak untuk orang banyak, karena saya merasa tercerahkan sekali menemukan potensi dalam diri, dan saya membayangkan kalau setiap orang, setiap personal itu memahami, mengenali dirinya, potensinya, itu jalan hidupnya itu lebih jelas terarah gitu. Dan orang semua pada akhirnya akan bahagia menjalani kehidupannya, bermanfaat, mulia dunia akhirat gitu. Jadi udah deh, kayaknya emang ini deh jalanku. Udah ya, saya semakin yakin gitu, apalagi mendengarkan kisah inspiratif dari Miss Dewi. Masya Allah, yang terus tadi lihat video dengan, memang orang feeling itu cinta kali ya, begitu menggugah gitu. Orang mungkin bisa dalam keadaan frustasi itu banyak hal negatif yang bisa dilakukan oleh orang tersebut kalau tidak segera tercerahkan. Begitu tercerahkan, alhamdulillah clear semua. Kayaknya pandangan hidupnya, jalannya itu terang benderang. Disitulah satu Alhamdulillah. kebahagiaannya, Miss ya. Setelah kita bisa melakukan hal itu. Waktu saya sharing sama Miss Dewi kan saya udah pernah cerita juga ya. Saya memang pengen berbuat banyak untuk umat, tapi saya ini bisa apa sih gitu. Ternyata ilmu di Stephen ini sangat luas sekali dan semakin mendalam, Masya Allah gitu. Saya semakin yakin bahwa saya bisa belajar di sini, bisa berkontribusi di sini. Terima Amin. kasih. Amin. Semangat Ibu. Luar biasa. Bismillah. Semangat Bu Amira. Lanjut ya Bang ya. Lanjut, lanjut. Yang dari Lampung, yang lain, yang dari Lampung nih ada Kak Naura, Kak Arisna, itu boleh lah. Bang Mbak Rina Habudin, masih di jalan atau sudah Bang sampai Habudin, ke Bang Mas? Habudin, Bang Habudin tuh, Nah, boleh. ada Mas Abudin udah on cam nih. Silakan Mas Siap, Abudin. siap. Dari tadi on cam. Iya. Buruan on Ya, kan nggak tanya-tanya gitu. ya. Kalau saya menanggapi dari Bang Herian saya, karena memang materi ini sepertinya dibikin oleh seorang feeling gitu ya. Sudah pasti itu menyentuh untuk teman-teman yang feeling gitu kan. Bicara masalah Nobel gitu kan, tujuan, visi lah ya, seenggaknya begitu ya Bang Herian. Lebih dalam, Bang. Jadi Ya, kalau kita lebih cerita dalam. tentang purpose itu dia nomor nolnya. Jadi visi itu Oh, nomor nomor satu, nol ya. ya nomor nolnya. Oke. Ah, Ya, setidak-tidaknya saya memahami itulah intinya ya. baik, baik. Eh, Ternyata ini dapat yang lebih dalam lagi ternyata gitu kan. Insya Sebelum-sebelumnya Allah. memang ketika kita bicara Nobel Purpose gitu ya, nggak pernah dapat lah intinya seperti itu. Tapi di sini dapat gitu kan. Ternyata Alhamdulillah. dapat bocorannya ini nomor nolnya. Oh benar gitu kan. Berarti ini hal yang belum kan sebelumnya gitu. Nah bicara tadi di awal bicara pernah nggak sih kondisi galau gitu ya? Saya pikir
entah saya atau entah feeling gitu ya, teman-teman feeling yang lain gitu, kegalauannya terlalu tinggi sebenarnya kalau menurut saya. Saya merasakan kegalauan itu terlalu tinggi ketika berhadapan dengan suatu masalah gitu kan. Ketika kalau umpama cerita gitu kan, saya sebelum masuk ke dunia Steven juga kan sebelumnya pernah cerita di insuran dan segala macam gitu kan. Ketika di sana menemukan sebuah kegagalan, gitu. Nah, di situ terjadi sesuatu yang menurut saya hal yang sangat menyita pikiran buat saya. Ya ini juga share, apakah hanya saya saja seorang feeling yang agak tidak sesuai gitu ya? Atau memang sebenarnya teman-teman feeling juga ketika menghadapi kondisi yang sama, apakah sama gitu ya? Nah, ketika kondisi yang tidak sesuai itu terjadi kegalauan gitu kan, ingin kembali ke dunia normal, bahasanya itu akan sulit sekali saya menemukannya gitu kan. Kesana kemari untuk cari mentor dan segala macam untuk memulihkan kondisi itu saya menemukan kesulitan. Apalagi terkesan bahwa feeling itu subjektif gitu kan. Saya akan memilih terlalu selektif untuk siapa orang yang bisa menjadi mentor saya gitu kan. Itu yang membuat saya juga kesulitan. Tidak semua orang bisa menjadi tempat untuk belajar gitu kan. Ketika saya merasa serak baru bisa, kalau enggak ya enggak gitu kan, enggak bisa. Meskipun materinya bagus, semuanya bagus, tapi ketika ada cacat, ada celah yang nggak cocok gitu kan, maka langsung menghindar. Itu yang saya pikir kelemahan-kelemahan yang masih saya punya sampai sekarang gitu kan. Dan pada akhirnya memang ketemu Steven gitu, dan sebelumnya memang sudah sedikit-sedikit kenal tentang Steven. Ditambah kenapa saya masuk ke dunia Steven karena galau tadi gitu. Saya harus temukan sebenarnya jati diri saya itu seperti apa, saya itu apa sih sebenarnya gitu kan, sehingga harus tes Steven gitu. Ketika tes Steven ternyata memang yang sangat terlihat dari saya itu adalah baperannya gitu kan. Itu yang sangat mendominasi di dalam hidup saya gitu. Dan itu sulit banget untuk dihilangkan. Dan alhamdulillah ketika saya tahu ternyata feeling itu seperti itu dan pelan-pelan saya mencoba untuk apa namanya menetralkan kondisi itu pelan-pelan untuk bisa nggak terlalu baper, dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit bisa menguasai kondisi, belajar terus untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan. Bicara golongan darah, saya golongan darahnya A. Jadi ya kadang saya terlalu memikirkan sesuatu terlalu dalam dan segala macam gitu kan. Ketika tes Steven pun pertama yang tes pun masih menduga saya thinking gitu, ternyata feeling gitu. Itu ketika saya menemukan apa namanya Nobel Purpose itu kembali lagi sebenarnya, kembali lagi ke masa dulu ketika disemangati untuk mempunyai tujuan hidup ya, seperti itu. Tujuan hidup Anda itu apa gitu kan. Kembali itu tersadar bahwa sebenarnya kita di dunia juga punya diciptakan nggak sia-sia gitu, pasti ada tujuan gitu kan. Sehingga itu mengingatkan kembali untuk bisa sadar bahwa dimanapun kita ya berkontribusi, intinya seperti itu. Yang saya tangkap di sini seperti itu, berkontribusi. Ketika saya di Steven sekarang, maka berkontribusilah sebagai seorang promotor di Steven. Itu yang saya tangkap sekarang gitu kan. Sehingga berpikir bagaimana membuat goal-goal ke depan gitu kan. Cerita bahwa Steven ini bermanfaat buat orang lain, sebagaimana saya juga bisa menemukan manfaat atas apa namanya tes Steven itu sendiri. Itu yang bisa saya rasakan sih Bang Heri sampai sekarang gitu kan, dan luar biasa ini menyentuh buat saya, apalagi memang saya teman-teman feeling pasti ketika apa namanya digugah untuk sebuah kebaikan, pasti itu hatinya pasti tergerak langsung gitu kan. Cuman Masya saja Allah. memang kalau saya yang dominannya adalah agak lambat. Kalau saya seperti itu. Meskipun saya semangat hari ini, ketika itu saya tunda, biasanya akan menghilang gitu kan. Jadi harus terus disemangati biar bisa apa namanya di jalurnya gitu kan. Tapi kalau seandainya itu tiba-tiba hilang, ya kadang-kadang seperti hilang kemudi juga ujung-ujungnya gitu. Nah, itu mungkin Bang Heri dan teman-teman yang saya rasakan saat ini, dan terima kasih buat Bang Heri dan teman-teman sudah bisa menggugah kembali gitu kan. Selera makan saya bahasanya seperti itu di kehidupan, Oke. sehingga bisa makan lebih banyak insya Allah ke depan gitu.
Ya Ya, cukup. Terima walaupun hari kasih. ini kita lagi selera makan semua ya, Iya. Ya. tapi tunggu sampai Ada maghrib. selera makan cuma nggak bisa makan ini masalahnya. Siap, mantap, mantap. Jadi Baik. komitmen Bang Habudin, komitmennya apa nih Bang? Setelah Abang merasakan sudah masuk ke dalam, meresap ke dalam gitu ya. Kan pastinya kalau bahasa kita tuh sampai lah ya dari hati ke hati Iya, gitu. iya. Apa komitmen Iya. Abang ke depannya? Eh, Komitmen kecil aja yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah berita baik untuk orang di luar sana, gitu kan. Bahwa Oke. maka ya ini harus tersampaikan ke orang-orang yang ada di luar sana bahwa mereka pun harus tahu jati dirinya. Ketika apalagi seperti saya gitu kan, feeling gitu kan, pernah mengalami kegundahan, maka jangan terlalu lah gitu kan. Siapa tahu mereka juga sama kan, feeling juga gitu kan. Jangan terlalu lah gitu kan. Nasihatnya buat seorang feeling juga nih, ini intinya seperti itu. Yang di luar sana untuk bisa menemukan siapa mereka dan pada dasarnya mereka punya kontribusi apapun profesi mereka, apapun personality genetik mereka, mereka punya kontribusi dalam kehidupan mereka. Gitu sih Bang. Saya akan ceritakan lebih banyak lagi intinya bahwa ini bermanfaat buat mereka. Baik, mantap. Oke, Kak Tika. Ya. Siapa selanjutnya yang lain? Oke, dari Sleman kali ya. Bunta boleh, Bunta. Bunta udah muncul nih di chat. Oke, silakan Bunta. Ya, wah ini kalau ngomongin Bang Heri ini udah ini ya, udah katam nih. Apa itu? Selalu menginspirasi, selalu nyampe di hati Bang. Alhamdulillah. Itu yang Ya paling tadi penting. Yang paling penting itu komitmen ke depannya kan gitu ya. ya kalau saya memang dari awal ya itu kan kenal Steven itu karena ditantangin ya, ya bukan ditantangin karena saya nantang suami. Wes. Ya jadi ini cerita saya menemukan Nobel Purpose ya. Jadi Mm-mm. saya dulu itu tergabung dalam satu MLM ya Mm-mm. dan MLM itu lebih pada ke MLM kecantikan ya. Jadi menunjukkan kecantikan, menunjukkan penampilan lah, visual look gitu. Mm-mm. Memang hasilnya luar biasa di situ. Makannya jadi tambah kenceng ya gitu. Maksudnya semangat gitu. Bekerja di situ tuh semangat gitu. Sampai pada satu ketika suami saya mengatakan keberatannya. Jadi suami saya nggak suka gitu saya. Bu, kamu itu di situ harus tampilin foto lah gitu ya. Kan kamu tuh milikku loh gitu. Hakku Hmm. loh ya. Dan ini ternyata normal ya karena suami saya thinking, saya seorang feeling extrovert ya. Jadi suami saya tuh saya taklukkan. Jadi suami saya tuh bucin ya. Benar-benar bucin banget ya. Jadi ternyata kuncinya itu. Suami saya tuh nggak rela tuh bilang beneran bener-bener nggak rela, nggak ridho ya ternyata. Jadi segala upaya tuh saya lagi berjuang ya dinyinyirin terus ya. Isinya dinyinyirin aja gitu. Dia pakai tuh data, fakta dan sebagainya keluar tuh ala-ala thinkingnya ya. Kalau MLM itu ya, itu masih diragukan tuh haramnya, halal haramnya tuh, duitnya tuh. Banyak sih, tapi kalau nggak halal nggak berkah, Bu. Sampai Mm-mm. semua ayat-ayat hadis-hadis keluar, Masya Allah ya. Sampai Keluar kemudian saya data-datanya ya. sebel, sampai akhirnya saya sebel nih gitu. Pak saya itu senang banget di sini karena saya bisa bantu orang loh. Orang Mm-mm. penyakitnya apa namanya? Orang penyakitnya jadi tertangani dan sebagainya gitu. Memang di situ yang karena ada apa ya? Selain berdagang, itu saya juga melakukan coaching di situ. Makanya saya jatuh cinta sama MLM itu. Nah, Mm-mm. yang saya beratin adalah coachingnya. Nah, suami saya akhirnya saya tantang. Oke, ya, aku mau keluar dari sini asal kamu kasih aku platform baru yang aku bisa ketemu orang tiap hari, ngobrol tiap hari sama orang yang berbeda. Aku nggak mau cuman ketemu sama mbak yang bantuin aku di rumah, sama anak-anakku aja, sama Iya, ibu iya, iya. arisan yang apa Bukan orang toxic feeling banget ya. people.
Nah, itu syaratnya ya. Aku nggak peduli deh mau dikasih duit berapa nggak masalah. Toh itu kewajiban Bapak nafkahin aku. Tapi aku harus ketemu orang. Kalau nggak stres Pak aku marah-marah aja kerjanya. Ya, memang orang feeling banget ya. Akhirnya saya tes tuh, dikasih tahu sama suami tes Tivin, saya tes dengan promotor di Tuban. Ya, qadarullah sepertinya yang ngetes saya ini bukan orang yang mampu menaklukkan saya. Jadi saya merasa tidak puas dengan apa yang dijelaskan. Akhirnya suami saya tuh yang cari ya, karena saya ekstrovert harus difasilitasi ya, nggak mau saya cari. Ya pokoknya bapak aja lah yang cari ya. Saya pokoknya tinggal go aja gitu. Akhirnya tuh begitu saya nantangin itu ya, 1 bulan saya kerja tuh nggak ada closing ya. Sumber rezeki saya itu benar-benar ditutup sama Allah. Ya itu jadi kalau istri-istri ya di apa di iniin lagi ya mindsetnya bahwa memang manut suami itu adalah sumber keberkahan kita sebagai istri. Jadi Betul. itu saya waktu itu udah heran ya, heran. Oh nggak ada closing sama sekali itu galau luar biasa ya, nggak ada duit maksudnya ya, nggak ada uang. Nah pada akhirnya saya disuruh sama suami saya, udah Bu, nih kamu ikut WSL nih sama Pak Heri, dia adalah BM-nya Sleman. Karena saya orang tua di Sleman, orang tua suami juga di Sleman. Udah tuh saya tinggal berangkat aja ya, bawa badan aja gitu. Semua udah dibayarin, diongkosin ya. Saya tinggal belajar, tinggal tinggal dapat enaknya ya. Dan kemudian akhirnya saya masuk di Stevin ini. Dan ternyata memang semuanya terjawab di Stevin. Ya. Terjawab semua di Stevin. Dari kenapa ya rumah tangga saya dari awal itu kok kayak kucing anjing ya. Dikit-dikit ya sayanya lebay gitu, suami saya juga keras kepala ya. Wah, ternyata semua terjawab semua nih di sini nih. Pasangan keras hati sama pasangan keras kepala gitu. Memang memang susah gitu ya. Dan gimana caranya? Nah, itu saya terjawab semua tuh di situ. Ya, terus dan ternyata bahkan terjawab ya, kenapa pada saat saya ber-MLM itu, ya, saya kerap mengclosingkan orang itu pada saat saya tidak mencari uang. Jadi pada saat saya mencari uang, jadi patokan saya harus closing nih gitu. Karena aku harus closingin ini nih supaya aku bisa kejar target 10K misalnya gitu. 10K itu adalah 35 juta teman-teman. Ya, pada saat itu nggak closing, tapi pada saat saya memperbaiki niat gitu, saya dengerin curhatnya mereka, aku tuh udah OA 2 tahun nggak bisa gini-gini dan sebagainya. Oh, di sini bisa loh, ini ada testingnya nih, orang OA ya bisa nggak pakai suntik lagi Bu, gini dan sebagainya. Akhirnya closing. Oh, di sini aku nggak punya klien yang promil, tapi aku punya klien yang PCOS. Dan itu berhasil loh. Mungkin nggak sama ya kasusnya dengan kamu, tapi ini bisa 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 dipertimbangkan. Dan akhirnya closing gitu. Jadi apa namanya? Ternyata jalannya Steven itu ya sesuai dengan genetik ya. Dan ini akan saya ceritakan lebih lanjut pada saat sesi saya ya, nggak akan saya keluarkan di sini. Jangan Supaya nanti semua ada ya banyak Bunda ya. cerita ya di situ. Di-spill Ya aja, itu di-spill aja. ya. Jadi jalan saya menuju noble purpose itu pun berliku ya. Bahkan pada saat Bang Heri menawarkan saya akademi entrepreneur ya. Kemudian saya juga merasa sepertinya saya nggak cocok di situ ya. Kemudian saya akhirnya memilih akademi trainer. Ya, mungkin teman-teman ya buat yang masih bingung, noble purpose aku tuh apa sih? Ya, saya akan membalikan ucapan Babe ya ke teman-teman semua. Teman-teman harus berpikir, kira-kira apa yang akan orang katakan tentang teman-teman pada saat teman-teman tidak ada di
depan mereka. Itu. Hmm. Perlu Dalam, diulangi? dalam, Ya, perlu diulangi dalam. ya. Ini kata-katanya Babeh nih soalnya ya. Dan itu yang membuat saya, membantu saya menentukan saya ini mau jadi apa. Ya, dan saya mau jadi pembicara, saya mau jadi orang yang lisannya itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, Oke. saya nggak peduli uangnya berapa ya, yang saya pedulikan adalah manfaat dari ucapan saya. Ya, jadi apa ya yang teman-teman harapkan diucapkan oleh orang lain pada saat teman-teman tidak berada di hadapan mereka. Ya, kalau perlu dicatat teman-teman. Karena nggak bisa langsung dapat. Ya, itu harus saya aja sampai harus sholat, sampai harus tanya sama suami juga ya, tanya sama pasangan, Pak kira-kira ya, Bapak kalau ngeliat aku tuh seperti apa sih? Bapak tuh pinginnya aku tuh seperti apa? Bapak pengen banggain aku tuh seperti apa? Nah, itu bisa jadi kunci. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Mantap, mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Bunta. Nanti ditunggu lanjutannya ya. Ada continue di bawah. Lebih continue ya ceritanya Bunta ya. Oke, lanjut ke Bang Ardi Mas mungkin Ardi, ya. Mas Ardi, Mas Nah, Ardi dulu, boleh, Mas Ardi. boleh. Solo, solo. Silakan. Ya, Mas baru Ardi. baru hadir hari Ya, ini ya. iya saya Iya. baru hadir hari ini. Apa manggilnya apa ya nih ya? Kakak, ya, bapak atau ibu ya? Iya, iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi, kayak itu ya. Mohon maaf kemarin belum bisa apa namanya hadir karena apa namanya waktu itu sedang dalam perjalanan dari Cirebon bertemu dengan alhamdulillah kemarin bisa silaturahim dengan Buya Yahya. Mm-mm. Iya. Nah, eh, ada banyak hal menarik kayak gitu. Saya ditemukan Steven pada hari ini kayak gitu. Karena Oke. menurut saya pribadi, setiap orang itu akan pasti mencari jati dirinya kayak gitu. Dan jati dirinya itu bisa jadi eh, bukan melihat diri sendiri, tapi bisa jadi orang lain yang melihat diri kita kayak gitu. Oh, Hmm. kamu tuh kayak gini tuh, kamu tuh kayak gini kayak gitu. Sehingga bisa jadi diri kita itu akan dilihat orang lain dan diri kita, sehingga kita akan menentukan kita seperti apa sih kayak gitu. Nah, pasti pada dasarnya kita belum memutuskan apakah diri kita tuh ini kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya Stephen lah yang memberikan sebuah arahan bahwasannya kamu tuh ini loh kayak gitu kan, dengan dijelaskan banyak apa namanya pilihan apa namanya MK mesin kecerdasannya atau personal genetiknya. Nah, bagi saya juga tidak menyangka ketemu Pak Heri ya, Pak Heriansah. Padahal sebelumnya kita bertemu ya urusan bermuamalah ya Pak Heri ya, Mm-mm. terus atau berbisnis kayak gitu. Tapi tidak menyangka juga bisa ditemukan dalam Steven. Dan saya juga kaget bahwasannya ketika saya dites, ternyata saya sensing extrovert dan istri saya adalah feeling extrovert yang itu membuat nilai itu sebenarnya menjadi angka 4 kayak gitu. Kalau ketika saya tidak tes, saya tidak tahu kayak gitu bagaimana mengelolanya ibarat kata kayak gitu kan ya. Karena pastinya setiap orang itu untuk memahami itu ya butuh proses kayak gitu. Nah, sedangkan ketika kita sudah tahu, oh istri saya feeling extrovert dan saya yang extrovert, untuk memahami itu bisa lebih cepat kayak gitu kan. Sehingga Hmm. ketika ada problematika itu sangat mudah sekali. Nah, terus saya juga punya cerita kayak gitu. Saya kan ternyata saya sudah tahu nih sensing extrovert. Ketika waktu lalu eh, latar belakang saya sebelumnya di lembaga sosial ya, di NGO non government organization, dan keberjalanan saya itu ketika merujuk saya sebagai sensing extrovert gitu ya. Ternyata benar saya itu adalah apa namanya eh, momentum gitu ya, mengcreate sebuah momentum atau momentum-momentum. Tapi di sisi lain saya pribadi harus meluruskan niat. Itu yang paling penting. Dulu saya itu di NGO itu ingin menggait namanya Ustadz Salim Afilah kayak gitu. Untuk menjadi Mm-mm. influencer program kami di lembaga saya kayak gitu. Nah, pikiran saya itu bagaimana untuk segera menghubungi dan mengajak beliau menjadi influencer. Nah, pikiran saya itu sifatnya itu kayak apa namanya ini ya.
saat butuh aja kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika saya meluruskan niat bertemu dengan influencer atau orang-orang besar, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat dan pertama mulai dari adab, yang kedua adalah silaturahim. Entah masalah jadi atau tidak, itu urusan belakang. Dan ketika waktu itu saya awalnya itu menghubungi beliau mulai dari adminnya atau komunitas, waktu itu ada komunitas jalan bareng, sulit sekali ditemukan. Tapi suatu ketika saya mencoba untuk mengurung diri, kayak meluruskan niat, ternyata ada satu lembaga beliau dari lembaga NGO-nya juga, namanya Baitul Mal Merapi Merbabu, tiba-tiba mengkontak kami. Akhirnya bekerja sama secara program, dan ketika waktu itu kita membuat program bersama dan influencernya Ustadz Salim Afillah. Nah, disitulah saya banyak pelajaran. Memang diri saya adalah bagaimana untuk menciptakan, mengcreate momentum untuk apa namanya, mempercepat momentum itu hadir untuk saya ambil. Tapi ternyata eh, tidak hanya sekedar itu, tapi niat yang baik adalah itu yang paling utama. Sama saya bertemu Steven. Wah, saya setelah ketemu Pak Heri gitu kan ya, udah memperhitungkan tuh, mengkalkulasi saya akan merekrut sekolah, apa namanya, berkolaborasi dengan sekolah, mengajak teman-teman saya untuk Steven. Tapi dalam hati saya pribadi, kayaknya penting sih kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah meluruskan niat. Betul. Nah, dari situlah menurutku pribadi, ketika hati kita udah lurus, kayak gitu kan ya, niat-niat kita udah baik, bertemu dengan orang itu bukan masalah urusan apa namanya, perhitungan lagi, tapi ya bersilaturahim, apa namanya, menjaga silaturahim itu tadi. Masalah dia mau tes Steven itu terakhir. Mungkin nanti ketika silaturahim kita sisipkan, menceritakan jati diri kita, menemukan diri kita yang baik itu seperti apa. Itu yang saya dapatkan. Dan ada satu terakhir mungkin ya, ada kalimat menarik bagi saya pribadi. Saya melihat motonya Pak Heriansyah juga tadi, apa namanya, bermanfaat ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat adalah kayak gimana tadi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Itu sangat menjadi moto mungkin bagi kita semua lah kayak itu. Tapi ada satu hal yang menurutku pribadi menjadi poin penting untuk, terutama bagi saya pribadi atau bagi kita semua. Terutama seperti ini, menjadi orang baik itu mudah karena dengan diam yang tampak adalah kebaikan. Jadi orang diam itu kelihatan baik kayak gitu, tampak baiknya kayak gitu. Tapi yang sulit adalah bermanfaat, karena bermanfaat butuh perjuangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Eriansa atas fasilitasi ini ya. Semoga semakin merica semangat kita berada di Steven ini. Mantap. Pokoknya kayaknya harus perlu dikasih ruang nih, Mas Ardi, Mbak Ita. Harus dikasih panggung juga kayaknya. Waduh. Iya, perlu karena sensing. Wah, ini memang kayaknya sensingnya Iya. cuma Bang Ardi ya, Pak Heri ya. Iya, Makanya harus satu-satunya komit. Pecah telur ya. Pecah telur. Saya nyantri dulu Bapak Ibu, belajar dulu sama Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Wah, ini berarti kita yang nggak punya apa nih, Bang? Thinking ya, Bang? Thinking belum ada. Thinking sama insting. Thinking Thinking, sama insting ya? intuitif juga belum ya? Jadi insting Insting cuma Miss saya ya. Dewi. Intuiting ada Insting nih, Miss Mbak. Dewi. Mbak Risna ada nih dari Miss Dewi kayaknya panen intuiting semua. Ya, Iya. betul. Lelah Dari semua Bang harus Heri bagi panen insting kan. feeling semua ya. Pokoknya nanti di bulan ini hadir satu orang sensing lagi. Masya Allah. Ngikuti BM-nya Mantap. berarti ya. Lupa saya ngikutin mentoring hari ini, lupa saya ngikutinnya. Karena beliau baru aja lulus WSL 2 kemarin. Oh gitu. Next ya Bang, mungkin langsung diajak. Ya, next. Nanti kita undang ya Kak Tika ya. Oke. Terakhir siapa Nah, ini kayaknya? Ini Bu jam Liv, berapa? Bu Liv, monggo Bu. Silakan Bu Liv. Masih ada di sini. Ya silakan Bu Liv. Bu Liv ini dapat buku loh tadi Buku pagi. apa? Waduh, selamat ya Bu Liv ya. Bukan, dapat GoPay bukan? GoPay ya, bukan bukunya ya Bu.
Saya Alhamdulillah, pikir dapat bukunya. rezeki Ramadan. Gak apa-apa, Iya, tetap rezeki alhamdulillah. Ramadan itu. Ya boleh, silakan Saya boleh. cerita apa ya? Dulu. Kalau saya ini kan memang ASN ya, seperti yang sering disepil oleh Bang Heri itu memang saya ASN sudah 20 hampir 30 tahun lah ASN-nya. Jadi memang apa ya, sudah mendarah daging memang gitu loh, sudah cukup lama. Dan saya dokter hewan, jadi kan ya sering-sering ke lapangan juga. Terus berawal dari masalah pribadi, kok akhirnya saya ingin selalu mencari apa namanya ya, ilmu-ilmu baru yang bisa menyelesaikan eh, hal-hal yang berhubungan untuk meningkatkan apa ya, pengetahuan tentang eh, penyelesaian penyelesaian masalah yang ada di keluarga saya. Kok tiba-tiba nyantol ke Bang Heri gitu. Saya awalnya enggak mau. Saya awalnya enggak minat, saya, "Aduh apa sih?" gitu loh. Saya cukup belajar aja, saya enggak mau apa namanya ya, jual-jual seperti itu saya enggak mau gitu. Terus tapi saya tertariknya karena ngetes kepribadian seseorang. Saya kan ingin tahu sebenarnya mungkin dari potensi-potensi yang diketahui dari setiap anak-anak saya, akhirnya saya bisa menyelesaikan pelan-pelan apa yang ada di dalam hati anak-anak saya. Ternyata akhirnya saya ikut, saya bergabung, dan saya tes. Ya alhamdulillah saya bisa lebih banyak apa ya, mulai memahami anak-anak saya bagaimana kalau feeling, insting bagaimana, thinking bagaimana. Kebetulan anak-anak saya kan 3, mereka feeling, satunya terus insting sama thinking, thinking. Pada saat saya awalnya ditinggal sama suami, jadi agak apa ya, agak agak nggak enak lah perasaannya gitu loh. Pas suami pulang itu saya juga akhirnya menawarkan ke dia untuk tes juga. Nah kok dilalah kok sama gitu loh ininya, apa namanya, MK-nya kok sama, MK sama PG-nya sama-sama feeling. Nah akhirnya saya menyadari, ternyata selama ini yang sering ribut awalnya ngomong-ngomong biasa, kok akhirnya memanas, akhirnya nggak nyapa itu di rumah itu. Tapi saya masih bisa ngomong dengan enak dengan orang lain, tapi kalau ketemu suami, saya tetap kok memanas gitu loh. Akhirnya saya bisa memahami itu. Nah, lama-lama saya Kebanyakan api ngomong, merah ya, Bu? "Kenapa, Bang?" Kebanyakan api merah. Saya awalnya menganggap api itu enak loh, Bang, karena apa ya, kehangatan kata saya itu. Tapi kok Kita harus mungkin banyak-banyak api biru, Bu. ya mungkin nanti apa namanya, ke belakangnya semoga nanti bisa naik matra, jadi akhirnya bisa Iya, sama-sama memperbaiki gitu, Bang. Sisi positifnya dari sama-sama MK itu, saya bisa saling ini, diskusinya tuh enak gitu. Jadi, karena kan mempunyai penilaian yang sama pada suatu hal gitu. Tetapi tidak enaknya karena kan saya tetap, berbeda jenis kelamin. Jadi akhirnya saya perempuan, sementara suami laki-laki tetap akhirnya jadi masalah juga akhirnya gitu loh. Ya, suami banyak membantu saya dalam hal, apa namanya, di lapangan, banyak membantu saya dalam pemasaran ini, ibaratnya kayak afiliator aja ya istilahnya ya. Eee, Namun untuk yang di daerah saya sendiri, saya masih agak kesulitan. Jadi saya masih fokusnya itu memasarkan saja. Jadi belum arahnya ke closing, Pokoknya teman-teman di sekitar saya itu sudah mulai paham bahwa setiap orang itu begini, terus saya itu paham tentang itu, saya punya alatnya untuk ngetes, saya masih arahnya ke arah situ. Nanti kalau misalnya dia mau tes atau tidak, terserah.
dia, saya akhirnya arahnya ke situ karena kan saya berusaha memahami mungkin dia itu lagi banyak kebutuhan di keluarganya atau apa namanya punya pertimbangan lain. Saya ndak ini juga gitu. Tapi saya sudah tetap memasarkan memang teman-teman saya dari saya lihat ininya ya, saya lihat di laut mukanya itu pada saat saya berbicara seperti menjelaskan tentang Stephen itu rata-rata teman-teman itu "Oh kok tahu sih? Kok tahu semua tentang saya?" Jadi merasa seperti itu. Tetapi begitu, "Ayo Mbak, saya dites." "Loh ini ada tarifnya." Langsung mundur belang-belang begitu dijelaskan ada tarifnya gitu. Jadi akhirnya saya lebih lebih apa ya, pokoknya teman-teman itu sudah tahu kalau misalnya ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, ngetesnya ke saya dan pasti berbayar. Dan saya sudah Hmm. pernah mengisi di Dharma Wanita saya pernah ngisi, terus saya ada ikatan dokter hewan, saya juga sudah pernah menyebarkan di situ. Tapi belum nyantol nih Bang, belum nyantol. Eee, ini saya kemarin, sama suami itu ke Dinas Pendidikan Provinsi, jadi minta rekomendasi Bang, siapa tahu nanti dengan seperti itu bisa lebih mudah. Karena saya masuk ke TK, masuk ke apa, bukan bukan ke tingkat pimpinannya ya, bukan ke kepala dinasnya, tapi di level kabitnya, di kepala ruangnya itu, saya masuk ke dinas pendidikan, itu apa ya, kayak kayak ketemu tembok gitu loh. Jadi apa ya, ndak ada jalan terbukanya gitu loh. Jadi saya akhirnya Nanti nanti Bang Andika bisa sharing. Dia punya surah sakti tuh dari Dinas Pendidikan. oh ya bisa ini. Dia boleh sharing. Terakhir Saya penutup akhirnya Bang Andika. Oh. Saya akhirnya ke Dinas Pendidikan Provinsi, ke Jawa Timur. Jadi minta rekomendasi dari beliau yang di provinsi gitu, Kak. Ya semoga minggu depan ini suruh kembali lagi, suruh ambil gitu minggu depan ini. Hmm. Mungkin itu yang dari saya, Bang, dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Bu Lip. Semangat. Oke, Bang Andika sekalian semangat beli. tipsnya ya. Kalau mau diundang-undang itu gimana? Nah, biar sekalian diomongin gitu. Oke, berarti ini langsung Bang Andika ya. Silakan Ya, Bang sekalian Andika. closing ya. Ya, sekalian Oke. closing, Bang. Baik, terima kasih kepada Bang Heri. Luar biasa materinya, itu baru feeling Bang Heri. Ya Hmm. kan? Baru nampak feelingnya. Teruskan dan lanjutkan. Keren lah. Ya, jadi tambah ilmu saya hari ini. Nggak apa-apa ya diambil sedikit nanti ilmunya ya kan. Biar tambah closingnya ya kan. Jadi kepikiran lagi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman semuanya, saya berpendapat bahkan berpegang teguh dengan satu prinsip, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi hari ini kita diketemukan oleh Bang Heri dengan kawan-kawan semua di sini, ini bukan satu kebetulan. Ini semua adalah rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Tuhan telah memilih kita, Allah telah memilih kita untuk mungkin saja menjadi salah satu manusia pilihan ya, yang menyampaikan informasi penting ini kepada siapa saja sehingga nanti kita bisa mendapatkan klien. Sebenarnya kalau saya sendiri, Bu Alip, memperbanyak lead saja sih, gitu aja Bunda Eta. Jangan terlalu fokus kepada misalnya satu event. Terus terang aja saya jarang closing di event itu. Makanya kalau udah closing di event saya heran gitu. Apa amal ibadah yang telah saya lakukan sebelumnya? Mungkin doa Bang Heri kah? Atau doa teman-teman sekalian kah yang dikabulkan Allah gitu kan? Jarang closing situ. Cuman saya berprinsip begini, lakukan saja tugas kita sebagai seorang feeling ya kan. Ketika kita mau tidur itu, kalau kalau kita Islam kan biasa sholat witir atau membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut gitu kan. Nah setelah selesai doa itu kita bilang sama Allah gitu ya. Ya Allah, hari ini telah kulakukan tugasku, maka aku lelah, aku capek gitu kan. Aku kan manusia gitu ya. Jadi sudah kulakukan tugasku sebagai penebar cinta. Ini feeling ya kan. Kalau nanti yang sensing yang lain. Sudah kutebarkan cintamu, sudah kutebarkan motivasimu di muka bumi ini Allah. Aku capek, aku lelah, aku mau tidur ya kan. Nah sekarang terserahmu, kuserahkan kepadamu ya Allah.
kita lihat besok gitu ya. Kalau memang engkau ridho dengan apa yang kukerjakan ini, maka besok akan masuk ya apa namanya mungkin chat atau ngundang kita segala macam gitu ya. Nah, itu yang terjadi terus dan saya tidak pernah percaya dengan misalnya kita fokus kepada satu rencana, misalnya satu tujuan kayak Bunda Ita tadi bilang kan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan undangan yang banyak. Dan sampai dengan detik ini saya tetap juga tidak mengantar proposal, jangan lakukan itu gitu. Itu proposal kita antar ke sana kemari, enggak, itu salah kalau feeling ya. Caranya adalah makin tebarkan aja cinta ya. Silakan nanti Allah yang akan mendatangkannya gitu, Bunda. Jadi nggak usah pala kita harus mungkin capek cetak brosur, cetak kartu nama. Saya tak punya kartu nama sampai sekarang ini saat ini mungkin Bang Heri lah mentor nggak perlu karena rugi Kartu kita cek ATM kartu aja yang nama. paling penting. Udah Iya. malas duluan juga, Bang. Nggak usah, Ji. Nggak usah kan pakai kartu nama karena nggak kuat tarikannya. Yang penting adalah bagi kita feeling ini, kita tanamkan satu mungkin ingatan kepada dia yang mana nanti, oke saat ini Anda tidak closing dengan saya. Tapi suatu saat nanti ketika kalian ingin atau butuh tahu tentang Steven, kalian hubungi saya, gitulah bahasanya kan. Jangan pernah ganti nomor HP, jangan pernah ganti akun sosmed, supaya dari situ nanti mereka akan menghubungi kita. Ya, saya terus terang sampai saat ini memang ini adalah mungkin saja Bang Heri ya, padi yang udah lama saya tanam dulu gitu. Jadi pada saat Stephen ini mungkin dia panennya berurutan gitu kan, gitu aja ya. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Terus kalau kita paksa, nanti Allah marah gitu. Kenapa? Karena kan begini, kan aku yang ngasih gitu kan. Kenapa mintanya sama apa namanya sama Instagram, Manusia. kenapa mintanya sama Manusia. organisasi kepemudaan atau apa gitu. Nah, itu dia. Walaupun saya punya surat sakti sekalipun, Bu Alif, tapi itu jarang saya gunakan. Itu hanya sekedar aja gitu, di akhir aja. Dia bukan sebagai penentu gitu. Sebagai penentunya apa? Servis kita, layanan kita, ya kan. Nah, buat mereka tuh rindu dengan kita, buat mereka tuh mencari kehadiran kita, menginginkan kehadiran kita datang kepada kita. Nah, disitulah saat kita diperlukan itulah kita hadir. Di saat itu sudah pasti bisa closing. Nah, pada intinya rebut hatinya, kalau orang feeling gitu kan Bang Heri ya, rebut hatinya ya kan, sentuh hatinya maka dia akan jadi milikmu selamanya. Sebetul tuh yang kata Ari Lasso itu ya. Nah, kemudian sesuatu ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah rencana Allah. Jadi yakin dan percayalah bahwasanya ketika kita ditunjuk Allah menjadi promotor Stephen, menjadi orang yang layak atau bertanggung jawab di Stephen ini, maka Allah sudah punya sesuatu hadiah ya, seperti di surah As-Sajdah itu kita ambil macam Ustadz pula ini Bang Heri ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Nanti Allah kasih hadiah itu, sesuatu yang mungkin saja wow bagi kita ya kan. Hidup ini panjang Bunda, seperti menghembus balon kalau kata Mario Teguh, hembus balon setiap hari, dan suatu saat balon itu meledak, ya kan? Maka nama Bunda Ita muncul, ya kan, sebagai promotor tertinggi di seluruh Indonesia. Itu aja ya. Mungkin itu saja Bang Heri, saya kembalikan. Mantap. Mantap, keren banget Bang Andika. Oke, Bang Heri, di Jogja sih sudah memasuki waktu asar ya, mungkin di tempat teman-teman juga. Terakhir mungkin closing statement dari Bang Heri. Boleh Oke, tanya teman-teman. dulu ya? Iya, gimana boleh? Boleh. Itu menanggapi apa namanya Bang Putra Andika itu surat saktinya maksudnya sering-sering jarang-jarang dipakai, maksudnya di gimana maksudnya? Izin menjawab Bang Heri. Silakan. Surat sakti itu kan surat dari dinas ya kan Bu. Jadi itu kan secara de jure, istilahnya secara hukumnya ada itu surat bahwasanya kita itu boleh boleh melaksanakan kegiatan Boleh di memberikan sekolah gitu kan. Tapi di lapangan banyak juga sekolah-sekolah itu yang masuk anginnya gini, bahasanya seperti ini. Mereka bilang udah pernah ini katanya gitu kan. Kami udah pernah. Saya punya jawaban. Saya orang pilih selalu ada jawaban. Oh udah pernah ya Bu? Udah. Oh tadi Bu pagi sarapan? Iya. Siang nanti makan siang? Ya makan siang lagi. Kenapa makan lagi? Bukan sudah sarapan tadi kan gitu. Nggak usah makan. Nah, gitu dia. Oke. Saya kembalikan. Silakan. Oh kalau saya pulang itu Bang kalau kayak gitu.
Pulang langsung. Keren banget emang. Oke, Oke. teman-teman. Jadi barangkali itu ya, bukan mengajari, tapi lebih kepada sharing apa yang kita rasakan sebagai orang feeling, gitu ya. Bahwa segala sesuatunya semua dari hati. Jadi semuanya tuh dari hati, teman-teman. Tidak ada yang memang seperti yang kita bahas dari awal adalah luruskan niat, itu yang paling penting. Yang apa yang kita tanam itu yang kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tadi udah di-share sama Bang Andika juga ya, bahwa apa yang dia panen hari ini ternyata sebelum dia gabung di Promotor Sivin itu dia udah tanam sebenarnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada rahasianya ya Bang. Ya beliau ya kurang lebih hampir sama, apa profesi kita adalah di marketing gitu ya teman-teman. Jadi cintai apa yang diamanahkan Allah sama kita. Ketika kita sebagai orang feeling, ketika kita sebagai orang intuiting, insting, sensing dan thinking, maka cintai pemberian Allah itu teman-teman. Maka dekap dan peluklah dengan segenap keikhlasan, insya Allah Allah akan memeluk kita. Sekian dari kita, teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bang Oh ya, Heri. teman-teman, itu saya di grup sharing apa namanya program Paradenya Academy Trainer ya. Bisa diikuti ya karena insight-nya luar biasa juga. Itu aja sih. Terima Iya, nggak kasih apa-apa, untuk share aja Mbak, biar belajar. Siapa yang Ya, sempat maaf ikut, ya Mbak Tika ya, saya potong. nggak apa-apa Mbak. Kalau ada WST juga di-share ya. siap-siap Bu. Nanti ada info-info belajar apapun kita share ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Heri dan semua abang, mas, kakak, mbak-mbak yang telah hadir hari ini. Kita foto bersama dulu ya, dokumentasi day by day ya, hari ke hari kita. Oke. Kak Dian, ada Kak Dian? Miss Nora? Mas Abudin? Cinta dulu, cinta, sarang hayo. Sarang Sarang Beo. itu, sarang Beo. Siap. Oke. Bagi orang feeling cinta, bagi orang sensing cuan ya Pak ya. Oh iya. Ya, betul, betul. Kalau orang sensing digoyang-goyang gini Mas. Oh gini ya. Iya. Oke, Mantap. itu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Bentar, Mbak. Coba cek itu screenshotnya ya. Tadi kayaknya Pak